Bab 301. Tiba di kerajaan Xuan. Hingga akhirnya Chen Feng dan Raja Changyan pun pergi meninggalkan pelataran istana kerajaan menuju ke suatu tempat yang ada di kerajaan itu, diikuti oleh anggota kelompoknya masing-masing. Sementara itu berpindah ke tempat yang lain, tepatnya di pelataran istana kerajaan Xuan. Di mana lubang hitam teleportasi yang telah disiapkan oleh Chen Feng sebelumnya sewaktu akan berangkat menuju ke kota kerajaan Xuan, ketika masih berada di kerajaan Chang'an guna mengikuti kompetisi bela diri, akhirnya telah aktif dan akan segera muncul di pelataran kerajaan Xuan. Dan akibat kehadiran lubang hitam teleportasi yang telah aktif itu, membuat daerah di sekitarnya menjadi bergetar dan menimbulkan fluktuasi energi yang menyerap kekuatan alam di sekitar tempat itu. Hal itu pun disadari oleh Yang Mulia Raja dari Kerajaan Xuan dan beberapa tetua yang sedang berada di dalam aula Kerajaan Xuan. Fluktuasi energi besar macam apa ini? Tampaknya ini adalah aura murni dari alam, ucap-ucap para tertua tersebut. Lalu Yang Mulia Raja dari Kerajaan Xuan itu pun langsung menghilang dari singgasananya. Begitu juga para pejabat-pejabat tinggi dan seluruh orang-orang kuat yang berada di dalam aula kerajaan Xuan, yang ikut menghilang mengikuti rajanya. Hingga tak lama berselang, Yang Mulia dari kerajaan Xuan tiba di atas pelataran kota kerajaan Xuan diikuti oleh para pejabat-pejabat tinggi, serta orang-orang kuat yang menjadi bawahannya. Tak lama berselang lama, muncullah lubang hitam teleportasi itu tepat di hadapan mereka semua. Sebenarnya lubang apa itu? Hingga dapat menghisap aura sejati dari kekuatan alam di sekitar wilayah ini. Praktisi kuat mana yang sedang berkunjung ke istana kita ini? Benar apa yang kau ucapkan? Tapi sebenarnya lubang apakah itu? Selama ratusan tahun baru kali ini aku melihat lubang hitam yang mengerikan seperti itu. Tanya para tetua menatap heran. Sementara Yang Mulia Raja dari Kerajaan Xuan hanya memandang tajam-tajam ke arah lubang hitam tersebut. Lalu kemudian raut wajahnya menunjukkan rasa ketakjuban. Apakah mungkin ini adalah teknik teleportasi tingkat tinggi yang legendaris yang telah hilang pada zaman kuno? Tapi mana mungkin, sedangkan teknik kuno ini sudah dikabarkan telah hilang selama ribuan tahun, tapi aku tidak akan lupa, ketika aku masih menjadi pelajar di akademi, aku pernah membaca tentang beberapa teknik-teknik kuno legendaris yang sangat-sangat mendominasi, dan salah satunya adalah lubang hitam teleportasi yang sekarang ini berada di hadapanku. Ciri-cirinya sangat mirip dengan yang aku baca dahulu kala, gumam Yang Mulia Raja dari Kerajaan Xuan. Namun tak lama berselang, lubang hitam teleportasi itu bergema menunjukkan riak-riak energi yang akan keluar dari dalam lubangnya. Hati-hati, bersiaplah kalian semua, karena aku merasa akan ada sesuatu yang keluar dari dalam lubang hitam itu. Teriak Yang Mulia Raja kepada seluruh para bawahannya. Mendengar perintah dari rajanya, seluruh pejabat-pejabat tinggi dan orang-orang kuat yang berada tepat di belakang Yang Mulia Raja dari Kerajaan Xuan itu pun langsung mengeluarkan seluruh senjata-senjata pusaka yang mereka miliki. Namun detik kemudian, mereka kembali dibuat terkejut kala melihat sosok-sosok yang telah keluar dari lubang hitam tersebut. Dan sosok-sosok itu adalah orang-orang yang mereka kenal, yaitu Pangeran Lang, Pangeran Ling, Tuan Putri Xiao Xuan dan seluruh jenius-jenius muda dari kerajaan Xuan. Mereka yang melihat kehadiran mereka sontak membuat pandangan mata mereka menjadi berbinar-binar. Mereka, bagaimana mungkin mereka semua memiliki aura yang begitu sangat besar seperti ini? Tanya seluruh pejabat tinggi dari kerajaan Xuan sambil melesat-melesat mendekati para jenius-jenius muda dari kerajaan Xuan. Lalu para pejabat-pejabat tinggi serta orang-orang kuat yang hadir di pelataran kota kerajaan Xuan itu pun langsung memberikan hormat mereka kepada anak-anak dari Yang Mulia Raja Kerajaan Xuan. Senang melihat kedua pangeran dan tuan putri, serta seluruh jenis-jenis muda dari kerajaan Xuan telah kembali dengan selamat dan sekarang juga sudah memiliki kekuatan yang cukup mumpuni, benar-benar generasi penerus yang menjanjikan di masa depan. Aku yakin, dengan ini tidak ada satupun yang berani untuk melecehkan kita, puji salah satu tetua kepada mereka. Hingga akhirnya terjadi perbincangan di antara para pejabat tinggi dan orang-orang kuat dari kerajaan Xuan, yang merasa kagum melihat ke arah para jenius-jenius muda itu. Terima kasih untuk kalian semua. Terima kasih, ucap Pangeran Ling.
Lalu dengan tiba-tiba, Yang Mulia Raja dari Kerajaan Suan itu pun muncul tepat di tengah-tengah antara jenius-jenius muda dan para pejabat tinggi serta orang-orang kuat dari Kerajaan Suan. Mereka semua yang melihat kehadiran Yang Mulia Raja tepat di hadapan mereka, langsung tunduk dan memberikan hormat. Ayah kami telah berhasil kembali, ucap Pangeran Ling menunduk hormat. Bagus, bagus anakku. Kalian telah berjuang dengan baik, puji Yang Mulia Raja. Tidak ayah, ini semua bukan hasil dari perjuangan kami, tapi ini adalah pemberian dari Tuan Chen, jawab Pangeran Lan menjelaskan. Benar yang dikatakan oleh kakak, semua yang kami dapat, termasuk teknik-teknik tingkat tinggi, harta pusaka serta senjata-senjata pusaka tingkat tinggi yang kami miliki saat ini, semuanya adalah pemberian dari Chen Feng. Kami tidak melakukan apapun kecuali berkultivasi ayah, karena itulah perintah yang diberikan oleh Chen Feng, jelas Tuan Putri Xiao Xuan menimpali. Sambil merenung sejenak, Yang Mulia Raja kemudian bertanya. Jadi saat ini di mana Chen Feng berada? Mengapa aku tidak merasakan hawa kehadiran dari dirinya? Tanya Yang Mulia dari Kerajaan Suan. Begini ayah, Raja Changyan ada sedikit urusan dengan Tuan Chen. Oleh sebab itu Tuan Chen mengaktifkan lubang hitam teleportasi dan memerintahkan kami untuk kembali terlebih dahulu meninggalkan kota Kerajaan Suan, jawab Pangeran Ling. Memangnya ada hal apa sampai-sampai Changyan berani menahan Chen Feng? Jangan dia kira karena Kerajaan Changyan adalah kekuatan utama di benua barat ini, maka dia dapat semena-mena dalam bertindak, tebak Yang Mulia Raja dari Kerajaan Suan. Mendengar apa yang dikatakan oleh Yang Mulia Raja, seluruh orang-orang yang berada di situ menjadi terdiam dan memasang wajah serius. Hingga kemudian Tuan Mo tampak mendekati Yang Mulia Raja sambil berkata, jika memang mereka berani mengambil tindakan kepada Chen Feng, maka kita harus bertindak Yang Mulia. Karena Chen Feng adalah anggota dari Kerajaan Suan kita. Terlebih lagi, dia sangat berjasa atas keberhasilan dari ketiga anak Yang Mulia, serta jenius-jenius muda kita. Lalu bagaimana kita tidak mempunyai rasa terima kasih, melihat orang yang telah banyak berjasa untuk kerajaan kita diperlakukan dengan tidak sopan oleh Kerajaan Chang'an? Seru Tuan Mo menampilkan wajah geram. Mendengar apa yang diucapkan oleh Tuan Mo, membuat para pejabat tinggi serta orang-orang kuat yang berada di pelataran kota Kerajaan Suan menjadi berang. Benar-benar Yang Mulia, yang dikatakan oleh Tuan Mo. Chen Feng adalah saudara kita, serta anggota dari Kerajaan Suan kita. Sejak dulu kita tidak pernah meninggalkan saudara kita dalam kesusahan, walaupun itu dapat menghancurkan kita, timpal setuju orang-orang yang berada di Kerajaan Suan itu. Memang benar yang telah kalian ucapkan. Landasan dari kerajaan kita memiliki pondasi yang bernama kesetiakawanan dari zaman nenek moyang kita dulu, tidak pernah sekalipun kita meninggalkan teman kita yang tengah berada dalam kesulitan, meskipun nyawa kita yang akan menjadi taruhannya. Jadi untuk sekarang ini, mari kita pergi menuju ke Kerajaan Chang'an dan membawa seluruh anggota kelompok Chen Feng untuk membawa pulang ke kota Kerajaan Suan, walaupun pada akhirnya nyawa kitalah yang akan menjadi taruhannya. Apakah kalian semua siap untuk berkorban nyawa demi saudara-saudara kita? Tanya Raja dari Kerajaan Suan dengan keras dan lantang. Siap Yang Mulia. Tentu kami siap, jawab seluruh pejabat-pejabat tinggi dan orang-orang kuat dari Kerajaan Suan serentak. Kalau begitu, mari kita berangkat selagi lubang hitam teleportasi milik Chen Feng belum tertutup, ajak Yang Mulia Raja dari Kerajaan Suan. Baik Yang Mulia, mari kita berangkat sekarang, jawab semua orang-orang itu sambil berteriak semangat. Namun detik kemudian, langkah Yang Mulia Raja terhenti kala mendengar perkataan dari kedua putranya. Ayah, kami juga akan pergi membantu ayah. Kami juga tidak mungkin membiarkan Tuan Chen yang telah banyak berjasa hingga kami dapat berada di posisi saat ini, lalu kami hanya diam berpangku tangan. Kami tidak bisa seperti itu ayah, pinta Pangeran Lang. Mendengar perkataan Pangeran Lan, Yang Mulia Raja langsung menolak permintaan mereka. Tidak, kalian tidak boleh pergi. Tolak Yang Mulia Raja. Kenapa ayah? Kenapa kami tidak boleh pergi? Saat ini kami memiliki kekuatan yang cukup untuk membantu ayah dan para anggota keluarga yang lain, jelas Pangeran Ling tidak setuju. Benar yang dikatakan kakak ayah, Chen Feng memiliki arti tersendiri di dalam hatiku. Jadi aku tidak akan memaafkan orang-orang yang akan menyakiti dirinya, timpal Tuan Putri Xiao Xuan.
Benar-benar, kami juga akan ikut, kami juga bukan orang yang takut akan kematian Yan Mulia. Tuan Chen telah berbuat banyak hal untuk kami. Lalu bagaimana mungkin kami membiarkan Tuan Chen dalam kesusahan, ucap jenius-jenius muda dari kerajaan Suan. Tidak boleh, kalian tidak diperbolehkan untuk ikut. Karena kalian harus tetap berada di dalam kota kerajaan ini, tolak kembali Yang Mulia Raja dari kerajaan Suan. Tapi mengapa ayah? Jelaskan kepada kami apa alasan ayah untuk tidak mengizinkan kami pergi. Tanya Tuan Putri Xiao Suan. Dan keadaan pun semakin tegang di antara ayah dan anak itu, kemudian Tuan Mo melesat ke samping Yang Mulia Raja, lalu melihat ke arah Tuan Putri Xiao Suan dengan nada yang sopan. Tuan Putri, kalian semua adalah penerus dari kami ini yang telah menjadi tua, kalian semua adalah bibit yang telah kami tanam dan kami persiapkan untuk kejayaan kerajaan kita, jadi tidak mungkin kalau kami akan menghancurkan hal itu, jadi tolonglah Tuan Putri mengerti akan niat kami ini. Kalian semua adalah pilar-pilar utama bagi kejayaan dari kerajaan Suan di masa depan nanti. Karena kalianlah yang menjadi ujung tombak dari kerajaan Suan kita, untuk menggantikan kami yang telah bertambah usia dan kekurangan kekuatan. Lalu bagaimana mungkin kami mempertaruhkan kalian dalam pertempuran yang akan menimbulkan korban jiwa? Jika sampai kami atau kalian semua mati dalam pertempuran itu, maka dapat dipastikan sudah tidak akan ada lagi kerajaan Suan, dan andai itu terjadi, maka kerajaan Suan akan menghilang dari alam atas ini, jelas Tuan Mo. Mendengar penjelasan dari Tuan Mo, membuat seluruh jenius-jenius itu mengerti atas tindakan yang diambil oleh Yang Mulia Raja. Bagaimana? Apakah kalian bertiga mengerti apa yang menjadi maksud dari ayah? Tanya Yang Mulia Raja menatap lekat ke arah anak-anaknya. Bab 302. Kedatangan 4 Komandan Iblis. Selang beberapa saat kemudian, tanpa disadari oleh mereka semua yang sedang berdiri di depan lubang hitam teleportasi itu, tiba-tiba saja muncul kembali fluktuasi energi yang terjadi dari dalam lubang hitam teleportasi tersebut, membuat Yang Mulia Raja dari kerajaan Suan dan seluruh jenius-jenius muda serta para pejabat tinggi dan orang-orang kuat dari kerajaan Suan langsung mengalihkan pandangan mereka ke arah lubang hitam teleportasi itu. Kelihatannya ada seseorang yang akan keluar kembali dari lubang hitam itu. Dan tampaknya itu adalah Tuan Chen, tebak mereka semua tersenyum. Lalu Yang Mulia Raja pun segera melesat mendekat pintu dari lubang hitam itu. Hingga tak lama berselang muncul 4 sosok tegap mengenakan jubah hitam yang memancarkan kekuatan yang dapat melumpuhkan kekuatan jiwa dari orang-orang yang berada di dekatnya. Melihat kemunculan dari 4 sosok tersebut, Yang Mulia Raja dari kerajaan Suan pun langsung bersiap siaga penuh. Siapa kalian? Tanya Yang Mulia Raja kepada 4 sosok berjubah hitam itu yang menutupi wajah serta kepalanya. Tenanglah Yang Mulia, ini kami para bawahan dari Tuan Chen, jawab keempat sosok sambil membuka tutup kepalanya yang ternyata keempat sosok itu ialah keempat komandan iblis dari ras iblis Asura. Oh, ternyata kalian, benar-benar membuat kami semua menjadi panik. Kami pikir ada monster mana yang muncul hendak menyerang kami. Ujar Yang Mulai Raja bernafas lega. Maafkan kami Yang Mulia, karena telah membuat kalian salah sangka. Kami sengaja mengeluarkan kekuatan kami, dikarenakan jika tidak ada Tuan yang ikut masuk ke dalam lubang hitam itu, maka fluktuasi di dalam lubang hitam teleportasi akan sangat menyiksa tubuh kami. Makanya kami menyelimuti tubuh kami menggunakan kekuatan sejati yang kami miliki. Jadi maafkan kami Yang Mulia, kami telah lupa untuk menarik kembali kekuatan sejati yang kami keluarkan, sehingga membuat kalian menjadi panik. Sekali lagi kami mohon maaf atas ketidaknyamanan ini, jelas keempat komandan iblis dari ras iblis Asura itu. Ya, tidak apa-apa. Ini hanya kesalahpahaman saja, tidak mungkin aku merasa tersinggung atas perbuatan kalian. Apalagi kalian dan juga Chen Feng telah berjasa kepada kerajaan kami, jadi aku berhutang budi kepada kalian semua, dan aku juga tidak tersinggung sedikitpun kepada kalian, kata Yang Mulia Raja dengan tulus. Terima kasih Yang Mulia. Lalu Yang Mulia Raja dari kerajaan Suan itu pun mulai menelisik keempat komandan iblis itu. Kalau boleh tahu, di mana Chen Feng dan anggota kalian yang lain? Mengapa hanya ada kalian berempat yang kembali ke kerajaan Suan? Tanya Yang Mulia Raja mengerit heran. Maaf Yang Mulia Raja, sekali lagi maafkan Tuan kami.
Tuan kami bukannya tidak ingin kembali, akan tetapi ada urusan yang harus dikerjakan oleh Tuan di kerajaan Chang'an, jawab keempat komandan iblis itu. Urusan? Urusan apa? Apakah orang-orang dari kerajaan Chang'an telah mempersulit Chen Feng? Kalau memang benar, katakanlah, kami akan membantu walaupun harus mengorbankan jiwa dan raga kami, tanya Yang Mulia dari kerajaan Xuan itu. Benar, benar itu saudaraku, apa yang dikatakan oleh Yang Mulia Raja. Jika memang orang-orang dari kerajaan Chang'an berani bertindak tidak adil kepada Tuan Chen, maka kami akan berangkat ke kota kerajaan Chang'an guna menuntut keadilan bagi kalian semua, walaupun kami tahu jika banyak orang-orang kuat di dalam istana kerajaan Chang'an, akan tetapi kami tidak takut sama sekali kepada mereka. Saat ini kalian telah menjadi anggota keluarga kerajaan Xuan, dengan kata lain kalian adalah keluarga kami, dan saudara kami dalam suka ataupun duka. Jadi bagaimana mungkin kami membiarkan ada orang yang menunda kepulangan kalian di depan mata kami? Seru seluruh orang-orang dari kerajaan Xuan itu. Keempat komandan iblis dari ras iblis Asura yang mendengar perkataan dari seluruh orang-orang kerajaan Xuan menjadi terharu. Kalian semua benar-benar baik dan setia. Kami tidak menyangka bahwa kalian memiliki hati yang begitu tulus, tidak salah Tuan menilai kalian semua. Dan kami sebagai kaki tangan dari Tuan Chen Feng, sangat menghargai ketulusan hati kalian, namun Tuan Chen Feng saat ini tidak dalam bahaya, hanya saja ada pembicaraan tentang pertemuan yang lebih tinggi di tingkat benua menengah yang kami sendiri tidak tahu jalan ceritanya, karena pembicaraan itu hanya dilakukan tertutup oleh Tuan Chen dan Yang Mulia Raja Changyan, jelas keempat komandan iblis dari ras iblis Asura. Mendengar apa yang diucapkan oleh keempat bawahan dari Chen Feng, membuat Yang Mulia Raja dari kerajaan Xuan menjadi sedikit berpikir, kemudian ia pun berkata. Ternyata itu memang benar, jika kualifikasi menaikkan kerajaan kecil ke level tingkat menengah akan dilakukan sebentar lagi. Jadi itu maksud dan tujuan dari Changyan. Matanya begitu jeli melihat potensi dari Chen Feng. Pasti ia juga dapat melihat bakat Chen Feng yang menentang langit. Karena aku tahu akan tabiatnya, yang tidak suka terlalu melihat orang-orang ataupun jenius-jenius muda yang memiliki bakat tinggi namun tidak memiliki keistimewaan tersendiri. Aku yakin pasti ia telah menemukan sesuatu yang sangat hebat dari dalam diri Chen Feng, kau benar-benar orang dengan penglihatan yang cukup bagus Chang'an, ucap Yang Mulia Raja dari kerajaan Xuan sambil mengelus-ngelus jenggotnya. Tak lama kemudian, Pangeran Lan pun melesat mendekati Yang Mulia Raja, lalu bertanya kepada keempat komandan iblis. Tuan, kalau boleh tahu, jadi apa maksud dan tujuan Tuan datang kemari? Oh ya, kami sampai lupa akan maksud dan tujuan kami datang ke kerajaan Xuan ini, sarkas Komandan Dixin tersentak kaget. Sebenarnya maksud dan tujuan kami datang kemari, karena kami diperintahkan oleh Tuan Chen untuk memberikan beberapa hadiah yang kami dapat di dalam kompetisi bela diri yang diadakan oleh kerajaan Changyan, jelas Komandan Iblis Jisa sambil mengeluarkan banyak barang dari dalam cincin penyimpanan ruang miliknya lalu ia memberikannya kepada Yang Mulia Raja dari kerajaan Xuan. Maaf Yang Mulia, ini semua adalah barang-barang pemberian yang diberikan oleh Tuan Chen untuk diserahkan kepada Yang Mulia. Tuan Chen berpesan, agar Yang Mulia dapat memanfaatkan apa yang diberikan oleh Tuan Chen kepada Yang Mulia, demi kemakmuran kerajaan Xuan di masa depan nanti, jelas Komandan Fan Mo. Yang Mulia, Tuan juga berpesan, jika ini adalah hadiah karena Yang Mulia dan kerajaan Xuan telah menerima Tuan serta kami semua, bahkan menjadikan kami anggota dari kerajaan Xuan, tanpa memandang siapa kami sebenarnya, ucap Komandan Mayong. Mendengar hal itu, Yang Mulia Raja tersenyum senang sambil menerima barang-barang yang diberikan oleh keempat komandan iblis itu. Aku benar-benar sangat berterima kasih kepada Tuan kalian dan juga kalian semua. Ini semua adalah harta-harta pusaka, serta senjata-senjata pusaka yang berada di tingkat langit. Dan ada beberapa senjata yang berada di tingkat dewa. Apakah benar semua ini untuk kami? Tanya Yang Mulia Raja menatap tidak percaya. Benar Yang Mulia, benar sekali. Seperti yang kami ucapkan sebelumnya. Anggap saja ini adalah hadiah dari Tuan karena Yang Mulia Raja dan Kerajaan Xuan telah menerima kami sebagai keluarga sendiri, tanpa memandang status kami sebelumnya, jawab Komandan Iblis Fan Mo. Kalian terlalu berlebihan, aku sudah menganggap kalian sebagai keluarga,
tidak perlu sampai seperti ini. Jika kami mendapatkan semua keberuntungan ini bagaimana dengan Tuan Chen dan kalian sendiri? Tanya Tuan Mo. Benar yang dikatakan oleh Tuan Mo, jika ini semua untuk kami, lalu bagaimana dengan kalian? Kami tidak memerlukan semua hal itu yang mulia. Dengan adanya Tuan, maka seluruh harta-harta pusaka dan senjata-senjata pusaka itu tidak ada gunanya, dengan adanya Tuan kami tidak memerlukan semua itu, jelas Komandan Iblis Jisa. Ya benar yang dikatakan oleh saudaraku ini yang mulia. Pesan dari Tuan, yang mulia Raja harus memanfaatkan apa yang telah diberikan oleh Tuan kami kepada kalian semua. Dan yang terakhir yang Tuan kami pesankan untuk yang mulia Raja adalah, bersikaplah terus seperti saat ini, dengan hati yang tulus dan baik dan jangan sekali-kali bertindak atas nama kejahatan. Itulah pesan terakhir yang dikatakan oleh Tuan untuk kami sampaikan kepada Yang Mulia Raja. Mendengar kata-kata yang diucapkan oleh para bawahan Chen Feng, membuat Yang Mulia Raja dari Kerajaan Xuan itu terdiam lalu ia berkata kembali, semenjak Kerajaan Xuan didirikan, pondasi dari Kerajaan Xuan kami adalah kesetiakawanan dan kebaikan, itulah yang diajarkan oleh para pendahulu kami kepada kami penerusnya. Dan itu jugalah yang akan aku sampaikan kepada penerus-penerusku nanti, untuk melakukan apa yang telah menjadi pondasi dari Kerajaan Xuan ini. Jadi tolong katakan kepada Chen Feng, dia tidak perlu khawatir, jika di masa depan kami akan bertindak jahat, dan kalaupun ada salah satu dari anggota kerajaan kami yang melakukan hal itu, maka aku sendirilah yang akan langsung menghabisinya. Dan ucapkanlah kepada Chen Feng juga bahwa aku sangat-sangat berterima kasih atas seluruh pemberian yang telah ia berikan kepada kami, aku berjanji kepada dirinya akan melakukan apa yang telah lah katakan. Dan katakanlah jika pintu dari Kerajaan Xuan akan selalu terbuka bagi dirinya dan kalian semua, ucap Yang Mulia Raja kepada keempat komandan iblis yang ada di hadapannya. Lalu Tuan Putri Xiao melangkahkan kakinya mendekati keempat komandan iblis sambil berkata, "Maaf Tuan, apakah Chen Feng tidak akan kembali lagi kemari?" Tanyanya lirih. "Maaf Tuan Putri, mengenai hal itu kami belum mengetahui apa rencana dari Tuan, dan lagi Tuan juga tidak ada pemberitahuan kepada kami. Tapi yang kami ketahui tentang Tuan, dia tidak akan pernah melupakan tempat ia berasal, jadi dapat kami pastikan suatu saat nanti Tuan pasti akan kembali ke Kerajaan Xuan ini, walaupun kami tidak tahu kapan itu akan terjadi," jawab Komandan Iblis Dixin. Benar yang dikatakan oleh saudaraku ini Tuan Putri, Tuan tidak pernah melupakan tempat ia diperlakukan dengan baik, dan lagi yang aku tahu maksud dari Tuan memberikan seluruh hadiah-hadiah ini agar Yang Mulia Raja dapat memperkuat seluruh bawahan Yang Mulia, agar di masa depan, Tuan kami dapat meminta pertolongan kepada Yang Mulia Raja dari Kerajaan Xuan jika ada musuh dengan kekuatan yang banyak akan menyerang kami, ucap Komandan Iblis Mayong. Tentu kami pasti akan membantu Chen Feng dalam situasi bagaimanapun, karena kalian semua adalah anggota dari Kerajaan Xuan, ucap seluruh orang-orang kuat yang berada di dalam kota Kerajaan Xuan. Yang Mulia, kelihatannya itu saja yang dapat kami katakan, kami harus segera kembali ke kerajaan karena kami telah pergi terlalu lama, izin Komandan Iblis Fan Mo. Baiklah kalau begitu. Ucapkan rasa terima kasihku kepada Chen Feng karena telah berbuat banyak kepadaku dan Kerajaan Xuan kami, ucap Yang Mulia Raja dari Kerajaan Xuan. Baiklah Yang Mulia, pasti kami akan menyampaikan itu kepada Tuan, kalau begitu kami mohon diri untuk pergi Yang Mulia, pamit keempat komandan iblis itu, langsung membalikkan tubuhnya dan melangkah masuk ke dalam lubang hitam teleportasi. Dan ketika keempat komandan iblis itu masuk ke dalam lubang hitam teleportasi, tiba-tiba lubang hitam teleportasi itu langsung menghilang dari banyaknya mata yang memandang. Kemudian seluruh orang-orang yang berada di pelataran kota kerajaan Xuan pun langsung melesat mendekati Yang Mulia Raja. Kalian semua, lihatlah apa yang telah diberikan oleh Chen Feng kepada kita, demi kemakmuran kota kerajaan Xuan kita. Seluruh pasang mata yang memandang apa yang diperlihatkan oleh Yang Mulia Raja dari kerajaan Xuan itu menjadi terkejut dengan apa yang telah mereka lihat. Lihatlah, itu adalah benda-benda serta harta-harta pusaka yang ada di tanah peninggalan kuno, benar-benar Chen Feng orang yang berbudi pekerti yang bagus.
Baru kali ini di dalam hidupku ada seseorang yang tidak menginginkan barang-barang sebagus dan mengerikan ini, puji orang-orang kuat itu ketika melihat apa yang diperlihatkan oleh Yang Mulia Raja dari Kerajaan Xuan. Apakah kalian tidak mengerti Chen Feng? Dengan dia tidak ingin memiliki seluruh harta-harta pusaka dan senjata-senjata pusaka ini, dikarenakan ia pasti memandang apa yang ia miliki dan para bawahannya miliki itu lebih tinggi dari apa yang telahlah berikan kepada kita, terlebih lagi pesannya agar Yang Mulia Raja dapat memanfaatkan semua ini. Demi kemajuan dan kemakmuran kerajaan Xuan kita, ucap Tuan Mo. Benar yang telah kau katakan Tuan Mo. Chen Feng pasti memiliki sesuatu yang lebih berharga dari semua barang-barang ini, dan lagi anak itu memang memiliki hati yang bagus, puji Yang Mulia Raja merasa setuju. Sedangkan di tempat yang lain, tepatnya di sebuah taman dengan pemandangan yang cukup bagus, terdapat dua sosok yang sedang duduk menikmati secangkir teh yang tidak lain. Mereka berdua adalah Yang Mulia Raja dari Kerajaan Chang'an dan Chen Feng. Bagaimana anak muda? Apakah tempat ini nyaman untukmu? Tanya Raja Changyan kepada Chen Feng. Tentu sangat nyaman Yang Mulia, tempat ini merupakan tempat terindah dalam hidupku yang pernah aku kunjungi, puji Chen Feng sambil tersenyum dan meminum minuman dari dalam cangkirnya. Hahaha, hahaha. Kata-kata yang bagus anak muda, ucap Yang Mulia Raja sambil tertawa keras. Kemudian Chen Feng bertanya kepada Yang Mulia Raja dari Kerajaan Chang'an itu. Maaf Yang Mulia, sebenarnya apa maksud dan tujuan Yang Mulia memanggil hamba untuk datang kemari? Sudah pasti Yang Mulia punya alasan bukan untuk mengajakku kemari. Tanya Chen Feng penasaran. Benar anak muda, kau mempunyai mata yang tajam dan pemikiran yang tajam. Tidak salah jika kau memenangkan kompetisi bela diri tahun ini, selain bakatmu yang menantang langit, pandanganmu juga telah jauh melampaui anak-anak muda di usiamu. Mataku memang selalu benar dalam memandang jenius muda yang menantang langit seperti dirimu anak muda, puji Raja Changyan. Yang Mulia terlalu memuji hamba. Hamba tidak seperti Yang Mulia pikirkan, apalagi hamba ini baru saja naik ke alam atas, lalu bagaimana mungkin hamba memiliki kekuatan yang dahsyat seperti Yang Mulia pikirkan, sangkal Chen Feng merendah. Hahaha, hahaha, hahaha. Benar-benar anak muda yang menarik, pandai sekali dirimu merendahkan diri seperti itu. Tidak perlu menutupi apapun yang ada pada dirimu, karena mataku ini tidak dapat dibohongi jika melihat sesuatu yang besar. Sewaktu kau membuka lubang hitam teleportasi saat pertama kali kompetisi bela diri dimulai, mataku ini telah memandang tinggi kepada dirimu. Dan terbukti bukan, bahwa mataku ini tidak salah dalam menilai sesuatu yang hebat, ucap Yang Mulia Raja dari Kerajaan Chang'an itu sambil tersenyum. Bab 303. Penjelasan Raja Changyan. Terima kasih. Terima kasih Yang Mulia Raja jika Yang Mulia menganggap hamba seperti itu. Tidak ada kata-kata yang bisa hamba katakan lagi, namun ada yang ingin hamba tanyakan kepada Yang Mulia. Bisakah Yang Mulia katakan yang sebenarnya? Apa tujuan Yang Mulia kepada hamba, karena hamba merasa ada maksud dan tujuan tertentu dari Yang Mulia menargetkan hamba? Tanya Chen Feng membuat Yang Mulia Raja langsung tertawa. Hahaha, kelihatannya aku tidak dapat menyembunyikan apapun dari matamu anak muda, jawab Yang Mulia Raja Changyan. Sebenarnya aku ingin mengatakan kepadamu agar kau bersedia ikut serta dalam perebutan tempat di benua menengah, ujar Yang Mulia Raja Changyan. Perebutan tempat di benua menengah. Apa maksud dari Yang Mulia Raja? Tanya Chen Feng berpura-pura tidak mengerti. Karena sebenarnya Chen Feng telah mengetahui apa maksud dan tujuan dari Yang Mulia Raja Changyan untuk menemuinya, karena sebelumnya di tanah peninggalan kuno, Chen Feng sudah diberitahukan oleh Chang Ma tentang perebutan satu tempat untuk menaikkan level dari benua barat ke level tingkat menengah di alam atas. Begini Chen Feng, setiap 300 tahun sekali, ada sebuah pertandingan untuk memperebutkan satu tempat, agar kerajaan Chang'an-ku, khususnya benua barat ini, agar level kita dapat naik ke level tingkat menengah di alam atas ini. Adapun perebutan itu akan diikuti oleh benua menengah lainnya, agar menjadi kekuatan inti di benua-benua menengah, jelas Yang Mulia Raja Changyan. Ternyata begitu. Lantas bagaimana cara memperebutkan tempat itu Yang Mulia? Tanya Chen Feng di dalam perebutan tersebut.
Ada beberapa tahap agar satu tempat itu dapat dimiliki oleh beberapa kekuatan yang kita inginkan, agar kita dapat dinaikkan posisinya menjadi tingkat menengah. Kalau aku tidak salah mengingat, di situ juga ada pertandingan unjuk kekuatan, dan pencarian harta-harta serta senjata-senjata tingkat tinggi yang berbeda level ketika kau mendapatkannya di tanah peninggalan kuno kerajaan Chang'an-ku ini. Serta yang paling penting adalah penyucian diri di kolam bintang, jawab Yang Mulia Raja dari kerajaan Chang'an. Dan ketika mendengar tentang kolam bintang, tiba-tiba saja ada satu fluktuasi energi di dalam lautan spiritual yang ada di dalam tubuh Chen Feng. Dia merasa sangat aneh kepada tubuhnya sendiri. Ada apa ini? Mengapa lautan spiritualku terasa bergejolak hebat? Serta garis keturunan darah iblis Asura yang ada di dalam meridianku menjadi bergejolak, gumam Chen Feng dalam hatinya. Kemudian Chen Feng pun memberanikan diri bertanya kepada Yang Mulia Raja Changyan. Maaf Yang Mulia, tolong jelaskan padaku sebenarnya, apa keistimewaan dari kolam bintang yang sebelumnya Yang Mulia Raja ucapkan? Tanya Chen Feng menatap lekat. Mendengar pertanyaan Chen Feng, Yang Mulia Raja Changyan menjadi sedikit terkejut setelah mendengar pertanyaan bodoh yang diutarakan oleh Chen Feng. Hei anak muda, bagai mungkin sebagai seorang kultivator yang telah menjadi abadi, kau tidak tahu tentang kolam bintang? Bukankah aneh jika kau menanyakan hal itu kepadaku? Walaupun awalnya kau berasal dari alam bawah. Sangat tidak mungkin jika di alam bawah tidak ada kolam penyucian darah. Tanya Yang Mulia Raja Changyan. Begini Yang Mulia, di alam bawah, aku tidak pernah mendengar adanya kolam penyucian darah ataupun kolam bintang, yang ada di alam bawah hanyalah ada kolam spiritual yang fungsinya dapat memperkuat seluruh kemampuan yang ada pada diriku ini, jawab Chen Feng menjelaskan. Sambil termenung sesaat, kemudian Yang Mulia Raja berkata kembali. Ternyata begitu, baiklah aku akan menerangkan sedikit kepadamu. Anak muda, jika di alam bawah itu dikatakan sebagai kolam spiritual, maka di alam atas disebut kolam penyucian darah bagi benua kecil seperti di benua barat ini. Namun jika kolam itu berada di tingkat menengah, maka kolam itu disebut kolam bintang dan jika kolam itu berada di benua utama, maka itu disebut kolam suci. Fungsinya tentu sangat jauh berbeda di setiap tingkatannya. Kalau di alam bawah fungsinya seperti yang kau katakan sebelumnya, maka jika berada di benua barat ini, fungsinya seperti namanya, dia akan menyucikan darahmu menjadi lebih suci dan lancar dan akan mampu meningkatkan seluruh kemampuan yang kau punya serta akan dapat membuat tubuhmu menjadi lebih keras berkali-kali lipat. Bahkan di benua kecil saja kekuatannya sudah begitu hebatnya. Lalu bagaimana dengan kolam bintang di benua menengah dan kolam suci di benua utama? Tentu kau dapat menilai sendiri bagaimana manfaatnya untuk dirimu jika kau bisa memasukinya dengan basis kultivasi serta kemampuanmu saat ini. Andai kau dapat masuk di ketiga kolam itu, maka sudah bisa dipastikan kau akan menjadi penguasa di alam atas ini, karena hanya satu orang yang dapat memasuki tiga kolam di alam atas ini, jelas Yang Mulia Raja Changyan. Bab 304. Kolam Penyucian Darah. Ternyata begitu. Aku baru mengetahui jika begitu besar manfaat dari kolam-kolam yang ada di alam atas ini, ucap Chen Feng tersenyum. Benar nak Chen Feng. Dan jika kau bersedia membantuku untuk ikut serta dalam perebutan satu tempat di benua menengah, tentu aku akan mempersilakanmu memasuki kolam yang ada di benua baratku ini, tawar Yang Mulia Raja Changyan kepada Chen Feng. Lalu tanpa banyak berpikir, Chen Feng pun langsung mengiyakan apa yang ditawarkan oleh Yang Mulia Raja Changyan. Baik-baik, aku akan mengikuti apa Yang Mulia tawarkan. Aku akan membantu kerajaan Chang'an untuk naik level menjadi kerajaan menengah di benua menengah. Bagus, bagus. Kalau begitu mari ikut denganku menuju ke kolam pembersihan darah, ajak Yang Mulia Raja Changyan sambil melesat ke udara. Chen Feng yang melihat itu juga langsung melesat mengikuti Yang Mulia Raja Changyan. Hingga selang beberapa waktu, tibalah mereka berdua di sebuah hutan yang terlihat biasa-biasa saja. Tempat apa ini Yang Mulia? Mengapa tidak ada sama sekali energi dari aura sejati yang menyelimuti tempat ini? Tanya Chen Feng penasaran. Ini adalah ruang kekosongan. Tentu tidak memiliki aura sejati, karena jika tempat ini memiliki energi dari aura sejati,
maka tempat ini akan menjadi perebutan yang liar bagi semua kultivator di benua barat ini, jawab Yang Mulia Raja sambil membuat segel di tangannya. Lalu dia pun merentangkan kedua tangannya ke arah sebuah pohon besar, yang kemudian menimbulkan getaran. Dan pada akhirnya ada sebuah fenomena alam seperti pelangi. Setelah itu Yang Mulia Raja mengajak Chen Feng untuk menaiki pelangi tersebut. Chen Feng tanpa ada rasa curiga di hatinya langsung menaiki pelangi itu, mengikuti Yang Mulia Raja. Hingga kemudian tibalah mereka di sebuah tempat yang dipenuhi dengan tanaman-tanaman yang indah yang memiliki aura sejati yang begitu murni. Nak Chen Feng, mari ke sebelah sini, panggil Yang Mulia Raja sambil melangkah berjalan menuju ke sebuah tempat yang dipenuhi dengan kabut putih yang menyelimuti tempat tersebut. Dan ketika Chen Feng berjalan melewati kabut-kabut tersebut, Chen Feng dapat merasakan adanya kekuatan yang mencoba menyayat-nyayat kekuatan jiwa miliknya. Namun Chen Feng sama sekali tidak memasang penghalang bagi kekuatan tersebut, dia menerimanya dengan ikhlas setiap sayatan-sayatan yang diperuntukkan untuknya. Kemudian tibalah mereka di sebuah kolam yang berisikan air berwarna putih bening bercahaya. Dan Chen Feng yang melihat kolam itu langsung bertanya kepada Yang Mulia Raja. Maaf Yang Mulia, apakah ini kolam pencucian darah? Ya benar, ini adalah kolam pencucian darah, segera masuklah kau ke dalamnya, tapi ingat. Setiap kolam spiritual yang ada di alam atas ini, tidak semuanya dapat dimasuki oleh seseorang yang ingin berendam di dalamnya, karena kekuatan perusak dari kolam-kolam tersebut sangatlah dahsyat. Maka kau harus berhati-hatilah anak muda, ucap Yang Mulia Raja Changyan mengingatkan Chen Feng. Kemudian Chen Feng pun perlahan masuk ke dalam kolam pencucian darah itu. Sesuai dengan namanya, aku merasa setiap darah di dalam meridianku bergerak cukup cepat. Seakan-akan akan ingin meledak, gumam Chen Feng sambil terus melangkah menuju ke tengah-tengah dari kolam pencucian darah itu. Namun detik kemudian, Raja Changyan berteriak kepada Chen Feng. Hei anak muda, jangan terlalu memaksakan dirimu, karena jika terjadi sesuatu kepadamu, aku tidak akan dapat menolongmu, kata Yang Mulia Raja Changyan kembali mengingatkan. Namun Chen Feng tidak mengindahkan perkataan dari Yang Mulia Raja, dia terus melangkah menuju ke tengah-tengah dari kolam pencucian darah itu sehingga sampailah dia di tempat yang dia inginkan. Kelihatannya tempat ini sungguh cocok untukku. Kekuatan penghancur yang sangat luar biasa. Sangat bagus untuk menempa teknik tubuh abadi milikku agar naik ke tingkat kelima, gumam Chen Feng. Lalu Chen Feng berkontraksi untuk berkultivasi menyerap esensi sejati dari penyucian darah tersebut. Dan tak butuh waktu lama, esensi sejati dari kolam penyucian darah pun dapat dimurnikan dan langsung masuk ke dalam tubuhnya, yang mengakibatkan teknik tubuh abadi milik Chen Feng menyentuh ke tingkat kelima. Benar-benar keberuntungan bagiku, namun tidak hanya teknik tubuh abadi saja, ku harus segera menaikkan ranah dari basis kultivasi milikku juga. Kemudian Chen Feng mengambil beberapa batu spiritual tingkat tinggi miliknya dan dia menyebarkan ke sekelilingnya. Setelah itu dia pun membuat segel di tangannya. Teknik suci kebangkitan darah iblis Asura, terbukalah. Sontak membuat aura dari tubuh Chen Feng berubah drastis menjadi lebih ganas dari awalnya tang berwarna keemasan dengan aura sejati milik para dewa, kini berubah menjadi aura hitam pekat berisikan riak-riak energi guntur yang khas dengan milik klan iblis Asura. Yang Mulia Raja Changyan yang melihat hal itu sontak terkejut. Tidak mungkin. Bagaimana anak itu memiliki garis keturunan dari dua ras yang berbeda? Apa aku tidak salah melihat? Mana mungkin awalnya, dia memiliki aura dari para dewa kuno, namun mengapa sekarang dia juga memiliki darah dari ras iblis? Terlebih lagi ini adalah garis keturunan dari darah rasa iblis Asura yang begitu legendaris. Sebenarnya apa status dari Nak Chen Feng ini? Baru kali ini selama hidup ribuan tahun aku melihat anak muda yang sangat mengerikan sepertinya, ucap Yang Mulia Raja Changyan terkagum-kagum. Sementara itu Chen Feng yang masih fokus terhadap kultivasi miliknya, dia terus menghisap esensi sejati dari kolam pencucian darah serta batu-batu spiritual tingkat tinggi yang dia sebarkan ke seluruh kolam pencucian darah itu. Berhasil. Aku telah berada di ranah alam dewa tingkat ke-7 puncak. Sekarang saatnya meningkatkan kekuatan mentalku, gumam Chen Feng semangat. Apa itu? Mengapa ada seorang pemuda yang berusia 20 tahunan mempunyai ranah alam dewa tingkat ke-7 puncak? Bahkan ranah itu sudah sama dengan orang yang berada di ranah alam roh dewa.
Bagaimana ini mungkin? Apa aku telah bermimpi? Tanya Yang Mulia menatap tidak percaya, akan apa yang terjadi di hadapannya saat ini. Sedangkan Chen Feng, dia tersenyum senang karena lagi-lagi berhasil menaikkan kekuatan miliknya. Akhirnya aku selesai menaikkan kekuatan mentalku hingga ke tingkat kelima. Dan setelah itu aku dapat membuka teknik mata kehampaan. Sekarang tinggal meningkatkan kekuatan jiwa milikku, agar naik ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Aku sudah tidak bisa mengulur-ngulur waktu lagi, ucap Chen Feng langsung berkultivasi untuk membuat kekuatan jiwanya menjadi lebih kuat. Sementara itu Yang Mulia Raja Changyan hanya terpaku melihat anak muda di hadapannya yang benar-benar di luar ekspektasinya. Awalnya aku hanya mengira kalau anak muda itu sebatas angan-anganku saja, akan tetapi mengapa kekuatan dan tingkat kultivasi miliknya sangat begitu cepat. Ini benar-benar di luar nalar. Aku tidak bisa membayangkan ada orang yang begitu sangat berbakat di dunia ini. Lalu ketika Yang Mulia sedang melamun, tiba-tiba getaran hebat serta fluktuasi energi yang begitu amat sangat ganas menerpa daerah sekitar kolam penyucian darah itu. Yang membuat Raja Changyan terpental mundur sejauh puluhan meter. Bahkan sampai memuntahkan seteguk darah dari dalam mulutnya. Kekuatan jiwa yang amat sangat mengerikan. Ada apa ini? Mengapa anak itu memiliki kekuatan jiwa seperti ini? Bahkan orang dari ranah alam roh dewa tidak memiliki kekuatan jiwa seperti ini. Kembali ke tempat Chen Feng berada, dia telah berhasil menyelesaikan kultivasinya. Benar-benar keberuntungan yang amat sangat tidak terduga. Bagaimana mungkin aku dapat meningkatkan seluruh kemampuan milikku hanya dalam satu gerakan? Sungguh keberuntungan yang tidak terduga, jika di benua kecil seperti benua barat, kolam penyucian darahnya saja sudah begini hebatnya. Lalu bagaimana dengan kolam bintang di benua menengah serta kolam suci di benua utama? Bagaimanakah kekuatan yang dimiliki oleh kedua kolam itu? Aku yakin pasti akan lebih kuat berkali-kali lipat dari kekuatan kolam pencucian darah di benua barat ini. Kelihatannya apa yang ingin aku laksanakan akan segera tercapai, jika aku berhasil memasuki kedua kolam itu. Guru, lihatlah, sebentar lagi muridmu ini dapat meminta pertanggungjawaban kepada orang-orang yang telah menyakitimu. Dan untuk kalian semua, tunggu kedatangan dari pewaris tahta surgawi. Aku akan meminta pertanggungjawaban atas apa yang telah kalian lakukan kepada guruku. Untuk saat ini nikmatilah waktu bersenang-senang kalian, karena ketika aku muncul di benua utama, maka saat itulah hari-hari menyenangkan kalian akan berubah menjadi penderitaan yang tiada habisnya, ucap Chen Feng penuh dendam. Setelah itu Chen Feng melayang di atas udara tepat di atas kolam pencucian darah. Lalu dari dalam tubuhnya, keluar sebuah sinar cahaya keemasan bercampur dengan cahaya hitam merah pekat dengan energi guntur yang amat sangat menyengat. Dan fluktuasi energi yang dikeluarkan oleh Chen Feng itu membuat Raja Changyan jatuh tersungkur mencium tanah. Bagaimana mungkin aku yang berada di ranah alam dewa ke tingkat 9, tidak dapat menahan aura sejati dari alam dewa tingkat ke-7? Benar-benar bocah ini seorang pemuda dengan bakat yang luar biasa menantang langit. Belum selesai Yang Mulia Raja Changyan berkata, tiba-tiba muncul awan hitam pekat dari atas udara. Ini kesengsaraan guntur. Bagaimana mungkin kesengsaraan guntur muncul hanya ingin menguji kekuatan dari ranah alam dewa tingkat ke-7? Bahkan di alamat atas ini baru saat ini aku melihatnya selama ribuan tahun aku hidup bahkan jenius utama dari benua utama tidak dapat melakukannya. Seru Yang Mulia Raja Changyan sambil menahan tekanan yang dikeluarkan oleh fluktuasi energi dari Chen Feng. Sementara itu, Chen Feng yang melihat awan hitam tepat di atas kepalanya dia pun tersenyum jahat. Akhirnya kalian muncul kembali naga-naga guntur bodoh. Maki Chen Feng sambil menarik seluruh aura sejati yang keluar merembes dari dalam tubuhnya. Lalu dia berteriak lantang, "Hei naga-naga bodoh! Cepat tunjukkan mata hidung kalian! Jangan banyak basa-basi denganku, aku tidak banyak waktu luang untuk bermain-main dengan kalian. Tapi sangat kebetulan kalian hadir, aku ingin mencoba teknik-teknik baru milikku yang telah aku sempurnakan saat aku menyucikan tubuhku di kolam penyucian darah ini, maka dari itu cepat muncul dan serang aku. Percayalah aku tidak akan membalas sedikit pun serangan kalian." Tantang Chen Feng kepada awan hitam yang ada di atas kepalanya. Setelah perkataan Chen Feng selesai, awan hitam itu mulai bergemuruh dengan hebat,
diiringi dengan riak-riak petir keluar menyambar-nyambar ke seluruh penjuru wilayah di sekitar dari tempat kolam pencucian darah itu. Lalu tiba-tiba sinar cahaya biru yang menyilaukan mata membumbung tinggi dan pecah menyebar, kemudian membentuk suatu bentuk yang tidak lain adalah kesengsaraan dari naga guntur surgawi. Bab 305. Melawan kesengsaraan guntur surgawi. Raja Changyan yang melihat hal itu menjadi terperangah, terkejut tidak percaya melihat apa yang dilihat oleh kedua matanya. Tidak mungkin itu. Itu tidak salah lagi, itu adalah kesengsaraan naga guntur surgawi. Bagaimana mungkin anak itu bisa mendapatkan kesengsaraan guntur yang legendaris? Apalagi dia hanyalah anak muda yang berusia baru 20 tahun. Sungguh benar-benar tidak dapat dipercaya, dan lagi kelihatannya dari caranya menantang kesengsaraan guntur, sepertinya ini bukan kali pertama dia mendapatkan kesengsaraan naga guntur surgawi. Kelihatannya aku memang benar memiliki mata yang tajam, ketika melihat bakat orang yang luar biasa seperti Nak Chen Feng ini. Bahkan Kaisar Langit Surgawi saat ini, tidak dapat memiliki bakat seperti Nak Chen Feng ini, puji Raja Changyan merasa terpaku melihat Chen Feng. Sementara itu, di kota kerajaan Chang'an, semua orang-orang kuat dapat merasakan adanya fluktuasi hebat di daerah mereka, dan langsung saja mereka melesat ke udara dan mereka pun melihat di daerah barat tepatnya di tempat kolam penyucian darah tersegel ada. Terlihat jelas jika ada sebuah riak-riak energi petir yang mereka ketahui itu adalah kesengsaraan guntur. Tidak salah lagi, itu pasti kesengsaraan guntur. Akan tetapi siapa orang yang menantang langit dengan bakatnya, hingga sampai kesengsaraan guntur itu hadir? Apakah ada orang yang sangat berbakat di kota kerajaan Chang'an kita, yang mampu membuat kesengsaraan guntur itu hadir, ucap seluruh orang-orang kuat dari kota kerajaan Chang'an itu. Sedangkan para anak buah Chen Feng yang melihat riak-riak petir itu, sudah dapat mengetahui siapa orang yang mendapatkan kesengsaraan guntur surgawi. Pasti itu Tuan. Tidak salah lagi. Ya, itu pasti Tuan. Ayo kita segera menuju ke tempat itu, takutnya Tuan akan menghadapi kesulitan, ajak Pangeran Hualing. Tidak saudaraku, lebih baik kita tetap berada di sini, seperti yang Tuan kita perintahkan, tolak keempat komandan iblis. Hingga akhirnya mereka hanya diam berdiri sambil menatap ke arah pertempuran itu terjadi. Sedangkan di tempat Chen Feng berada, Chen Feng terus memprovokasi naga guntur itu. Bagaimana kalian? Ayo turun serang, aku ingin mencoba kekuatan dari kalian, tantang Chen Feng kepada naga-naga guntur surgawi itu. Mendengar apa yang dikatakan oleh pemuda di bawahnya, awan hitam di atas kepala Chen Feng langsung bergemuruh hebat. Raungan dari naga guntur terasa memekakkan telinga seluruh makhluk yang ada di sekitarnya. Bahkan orang-orang kuat dari kota kerajaan Chang'an yang sedang berada di atas udara, langsung terjatuh dan terluka parah akibat raungan dari suara naga guntur itu. Kemudian mereka semua pun pingsan, sementara itu Raja Changyan yang berada dekat sekali dengan posisi Chen Feng, terpental jauh keluar dari wilayah di mana kolam penyucian darah berada, karena terkena hempasan dari fluktuasi raungan naga guntur surgawi, bahkan Raja Changyan sampai memuntahkan darah segar dari dalam mulutnya. Selanjutnya dia pun terjatuh ke tanah dan terluka parah, sedangkan di tempat Chen Feng berada, raungan naga guntur semakin menjadi-jadi. Hei bayi naga, apakah kau menjerit untuk memanggil ibumu? Jangan seperti itu anak kecil, mari datang kemari datang kepada ayah, ejek Chen Feng tersenyum. Naga guntur yang mendengar hinaan dari anak muda di bawahnya pun melesat kencang menghujam keras ke arah tubuh Chen Feng. Namun Chen Feng yang telah berhasil mengaktifkan tubuh abadi tingkat kelimanya, hanya berdiri santai menerima seluruh serangan dari naga guntur surgawi yang terus-menerus menghujam deras ke seluruh tubuhnya. Kemudian setelah Chen Feng merasa bahwa serangan dari naga guntur surgawi sudah tidak lagi berefek kepadanya, dia kembali berteriak ke arah awan hitam yang ada di atasnya. Hei kau, apakah hanya begini kesengsaraan guntur dari alam atas? Mengapa ketika di alam atas kau sangat lemah? Sangat tidak kuat. Sungguh menggelikan. Apakah ada babak kedua dari kesengsaraan guntur ini? Jika memang ada, cepat keluarkan semuanya. Aku tidak punya banyak waktu untuk bermain-main dengan kalian, masih banyak urusanku dengan yang lain.
Jika kalian tidak maju juga untuk menyerangku maka yang akan menghampiri kalian, tantang Chen Feng langsung melesat cepat seperti kilat, dan masuk ke dalam awan hitam dari kesengsaraan guntur surgawi itu. Dan setelah Chen Feng masuk ke dalam awan itu, terjadi dentuman yang sangat hebat. Dar, dar. Kemudian tampak sinar cahaya merah kehitam-hitaman yang menyelimuti seluruh awan hitam guntur itu, dan cahaya merah hitam itu adalah garis keturunan dari ras iblis Asura yang berhasil Chen Feng aktifkan. Dengan aktifnya cahaya merah hitam itu, terjadi banyak fluktuasi energi serta suara dentuman-dentuman hebat yang semakin menjadi-jadi, hingga pada akhirnya muncul sebuah naga guntur raksasa terjatuh ke atas tanah, akibat terkena serangan yang dilancarkan oleh Chen Feng. Lalu awan hitam kesengsaraan guntur, serta cahaya merah hitam dari garis keturunan ras iblis Asura pun lenyap, hingga pada akhirnya tampaklah sosok Chen Feng yang melayang di udara. Dia pun lalu berkata, "Lemah. Sungguh lemah, hanya begini kekuatanmu. Sangat mengecewakanku," ucap Chen Feng langsung melesat kencang ke arah naga guntur itu, lalu kaki kanannya dia terjang ke arah naga guntur naga surgawi yang telah terjatuh di atas tanah. Lalu kemudian, naga guntur surgawi itu pun mengerang keras, dikarenakan terkena terjangan dari kaki Chen Feng. "Berani menyombongkan diri di hadapanku. Kau tidak pantas," ucap Chen Feng sambil membuat segel di tangannya, lalu dia pun berkata dengan keras. "Teknik suci penyerapan Dewa Asura," teriak Chen Feng. Dan dengan berakhirnya kata-kata dari Chen Feng, sosok naga raksasa dari kesengsaraan naga guntur surgawi yang legendaris itu pun terserap masuk ke dalam tubuh Chen Feng melalui kakinya yang berada tepat di kepala naga guntur surgawi itu. Hingga tak lama berselang, sosok raksasa dari naga guntur surgawi lenyap, serta esensinya masuk ke dalam tubuh Chen Feng. Sambil menunggu, Chen Feng kembali berteriak hebat. "Inikah rasanya menyerap kekuatan dari kesengsaraan guntur dari alam atas, sungguh mengagumkan." Chen Feng terus berteriak, hingga teriakannya itu pun terdengar ke seluruh negeri dari kerajaan Chang'an. Lalu Chen Feng mengeluarkan dua sosok yang menjadi anaknya. Hingga kemudian dua sosok itu keluar dari dalam cincin penyimpanan ruang milik Chen Feng, yang tidak lain kedua sosok itu adalah Chen Chen si bayi hitam kecil, dan serigala roh salju. "Ayah, ayah!" panggil Chen Chen bahagia. Sementara Chen Lou si serigala roh salju hanya bisa melolong, hingga suara lolongan dari serigala itu pun terdengar jelas di seluruh kerajaan Chang'an. "Kalian berdua segera serap esensi sejati dari kesengsaraan naga surgawi ini dan kemudian ambillah beberapa cairan spiritual dari dalam kolam pengisian darah itu, agar kekuatan kita menuju benua menengah menjadi lebih kokoh," ucap Chen Feng kepada kedua anaknya itu. "Baik ayah, baik ayo adikku, cepat kita lakukan yang telah diperintahkan oleh ayah," ajak Chen Chen bersemangat. Begitu juga serigala roh salju, yang langsung mengikuti Chen Chen si bayi api hitam kecil itu untuk menyerap seluruh esensi sejati dari naga guntur surgawi. Hingga tak lama berselang, mereka berdua pun telah berhasil menyerap esensi sejati dari kesengsaraan naga guntur. Kemudian saat Chen Chen menyerap cairan spiritual dari dalam kolam pencucian darah, Chen Chen pun bertanya kepada ayahnya. "Ayah, bagaimana dengan saudara-saudara yang lain? Apakah mereka tidak mendapat bagian dari keberuntungan ini?" tanya Chen Chen kepada ayahnya. "Tentu-tentu, mereka semua pasti akan mendapatkannya juga," jawab Chen Feng. Lalu dengan segel tangannya, Chen Feng pun berhasil memanggil seluruh anggota kelompoknya langsung hadir tepat di hadapannya. Sontak seluruh anggota kelompoknya yang pada awalnya berdiri di atas kota kerajaan Chang'an sambil melihat adegan dari pertarungan Chen Feng melawan kesengsaraan naga guntur surgawi, itu pun terkejut karena mereka telah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Karena mereka pada awalnya tidak pernah melihat tuan mereka memiliki kekuatan teleportasi yang sungguh amat sangat mengerikan ini. Kemudian empat komandan iblis bertanya kepada Chen Feng. "Tuan, bagaimana kami bisa berada di sini Tuan? Apa yang sebenarnya terjadi?" Lalu Dan Mouji dan Fan Qiyong juga bertanya sama dengan apa yang ditanyakan oleh saudara empat komandan iblis itu. "Ya Tuan, sebelumnya kami tidak pernah sekalipun melihat Tuan melakukan teknik seperti ini, kami sedikit bingung Tuan." "Kalian tidak perlu bingung saudara-saudaraku, sekarang cepat seraplah esensi dari kesengsaraan guntur surgawi ini, dan kemudian seraplah cairan spiritual yang ada di kolam pencucian darah."
Tidak banyak waktu bagi kita untuk terlalu lama di sini. Karena masih banyak urusan yang harus kita selesaikan, titah Chen Feng kepada kelompoknya. Mendengar tuannya berkata seperti itu, para anggota kelompok Chen Feng pun langsung berkultivasi untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh tuan mereka. Bab 306. Bertambah kuat. Kemudian Chen Feng pun melihat ke arah Raja Changyan yang berada di bawahnya yang sedang terluka. Lalu Chen Feng segera melesat untuk menghampiri Raja Changyan dengan memasang wajah bersalah. Sesampainya di dekat Raja Changyan, Chen Feng langsung memberikan satu buah pil penyembuhan untuk menyembuhkan luka-luka yang diderita oleh Raja Changyan. Maaf Yang Mulia, maafkan aku karena telah menyebabkan Yang Mulia terluka seperti ini. Sekarang makanlah pil ini untuk menyembuhkan luka-luka Yang Mulia derita, ucap Chen Feng kepada Raja Changyan. Tidak apa-apa anak muda, ini bukanlah luka yang serius, jawab Raja Changyan sambil menelan pil yang diberikan oleh Chen Feng. Tak lama kemudian, keadaan tubuh dari Yang Mulia Raja Changyan pun kembali sehat. Pil yang sangat hebat, ternyata selain mempunyai bakat kekuatan yang begitu hebat, kau juga mempunyai kemampuan penyempurnaan pil yang luar biasa Nak Chen Feng, puji Raja Changyan. Biasa-biasa saja Yang Mulia, ini hanyalah berkah keberuntungan diriku. Sekarang Yang Mulia cepatlah naik ke tempat saudara-saudaraku berada, dan resaplah esensi sejati dari kesengsaraan naga guntur surgawi itu, agar Yang Mulia Raja memiliki basis kultivasi yang kokoh, titah Chen Feng membuat Yang Mulia Raja tersenyum senang. Baiklah Nak Chen Feng, terima kasih karena telah memberikanku keberuntungan seperti ini, jawab Yang Mulia Raja Changyan langsung melesat ke tempat seluruh anggota kelompok Chen Feng berada, untuk berkultivasi menyerap esensi sejati dari kesengsaraan naga guntur surgawi. Sementara Chen Feng, dia melihat ke sekitar wilayah dari kolam penyucian dari itu, dan ia melihat banyaknya beberapa tanaman-tanaman langka yang sangat berguna bagi penyempurnaan pil kebangkitan darah yang legendaris. Beruntung sangat beruntung bagiku, ucap Chen Feng tersenyum sambil melesat turun mendekati tanaman-tanaman yang berada di wilayah kolam penyucian darah itu, lalu dengan merentangkan tangan kanannya ia menyerap seluruh tanaman-tanaman obat-obatan agar masuk ke dalam cincin penyimpanan ruang miliknya. Hingga pada akhirnya Chen Feng pun telah berhasil mengambil seluruh tanaman-tanaman obat yang berada di dekat kolam penyucian darah itu. Dan tak lama berselang, seluruh anggota kelompok Chen Feng dan Raja Changyan sudah berhasil menyerap esensi sejati dari kesengsaraan naga guntur surgawi, serta kolam penyucian darah. Tuan kami semua sudah selesai melakukan perintah dari Tuan, ucap seluruh anggota kelompok Chen Feng. Bagus, dengan begini semakin besar modal kita untuk berjalan di benua menengah, jawab Chen Feng tersenyum bangga. Ayah, kami berdua juga telah berhasil menyerap esensi sejati dari kesengsaraan guntur dan kolam pencucian darah ayah, timpal Chen Chen sambil melesat naik ke bahu Chen Feng. Dan hal itu juga dilakukan oleh Chen Lou yang mengikuti Chen Chen untuk naik ke atas pundak Chen Feng. Karena saat ini Chen Lou sudah kembali ke bentuk kecilnya sama seperti Chen Chen. Kalian berdua memang benar-benar hebat anak-anakku, puji Chen Feng sambil mengelus-ngelus rambut kedua anaknya itu. Melihat hal itu, Raja Changyan ikut tertawa senang, lalu tak lama kemudian dia pun berkata, Nak Chen Feng, terima kasih karena telah memberikan kesempatan bagiku untuk mendapatkan keberuntungan seperti ini. Kebaikanmu ini akan selalu aku ingat di dalam hatiku selama-lamanya, ucap Raja Changyan. Apa maksudmu Yang Mulia? Itu tidaklah benar, justru akulah yang harus berterima kasih kepadamu karena telah membawaku ke tempat ini, untuk mendapatkan seluruh keberuntungan yang saat ini telah kita rasakan bersama-sama. Andai kau tidak membawaku ke tempat ini, tentu kejadian baik ini tidak akan pernah terjadi. Aku merasa benar-benar beruntung karena Yang Mulia Raja sangat baik kepadaku, puji Chen Feng menunduk hormat. Mendengar apa yang dikatakan oleh Chen Feng, membuat semuanya terdiam membisu tidak tahu harus mengatakan apa-apa lagi. Lalu Yang Mulia Raja, kapankah aku harus pergi ke benua menengah untuk berkompetisi menaikkan level dari kerajaan Changyanmu Yang Mulia? Tanya Chen Feng memecahkan kesunyian. Ya, aku hampir lupa akan masalah itu. Untuk menuju ke benua menengah dibutuhkan waktu yang tidak sebentar Chen Feng.
Jarak yang sangat jauh antara benua barat dan benua-benua membuat kita harus melakukan perjalanan yang jauh dan kira-kira kita harus memakan waktu sekitar 15 hari perjalanan dari sekarang. Sementara itu kompetisi kenaikan level itu kalau aku tidak salah haruslah 1 bulan kemudian dilaksanakan, jadi sebenarnya kita masih mempunyai banyak waktu untuk melakukan perjalanan itu Nak Chen Feng, jelas Yang Mulia Raja Changyan. Kalau aku boleh bertanya Yang Mulia, siapa-siapa sajakah yang harus ikut bersamaku dalam perebutkan peringkat menengah yang dilakukan di benua menengah Yang Mulia? Kalau soal itu aku belum memikirkannya Nak Chen Feng. Bagaimana jika kau saja yang memilih beberapa anggota yang kau suka dari kerajaan Chang'an-ku Nak Chen Feng, jawab Yang Mulia Raja Changyan. Memangnya boleh seperti itu Yang Mulia? Kalau begitu, jika diizinkan aku hanya ingin mengambil 1 orang dari anggota kerajaan Chang'an-mu, bagaimana dengan permintaanku ini Yang Mulia? Baiklah, jika itu merupakan keinginanmu, maka terserah dirimu saja. Dengan kemampuanmu dan para anggota kelompokmu, aku juga sudah mengetahui bahwa seluruh anggota dari kerajaan Chang'an-ku tidak mungkin ada yang mampu atau setingkat dengan kalian semua, kata Yang Mulia Raja dari kerajaan Chang'an itu. Tidak, bukan seperti itu Yang Mulia. Maksud dan tujuanku. Aku hanya tidak ingin menimbulkan korban yang berjatuhan, jika aku memilih terlalu banyak anggota dari kerajaanmu. Karena aku juga menyadari, tidak akan ada orang-orang kuat dari benua tengah yang menyukai kehadiran dari benua kecil seperti kita. Dan pastinya kita akan menjadi sasaran empuk untuk mereka semua. Jika aku tidak mau membawa terlalu banyak anggota dari kerajaanmu, karena akan sangat merepotkan jika aku harus bertarung sambil menyelamatkan banyak orang. Maaf sekali lagi Yang Mulia, bukan aku merendahkan bakat dari orang-orang kerajaanmu, aku hanya tidak ingin timbul banyak korban nantinya dari pihakmu, ucap Chen Feng menjelaskan. Baiklah anak muda, sudah aku bilang sedari awal itu terserah dirimu, aku juga mengetahui akan hal itu. Jika tidak adanya dirimu maka aku juga tidak akan membahayakan para jenius-jenius kerajaan Chang'an-ku untuk pergi dalam perebutan tempat di benua menengah dari alam atas ini. Karena aku juga mengetahui bahwa itu adalah misi bunuh diri. Kekuatan dari benua menengah amat sangat mengerikan bagi benua kecil seperti kami, timpal Raja Chang'an tersenyum. Terima kasih jika Yang Mulia mengetahui maksud dan tujuanku, ucap Chen Feng ikut tersenyum. Lalu siapakah yang hendak kau pilih Nak Chen Feng? Dan kapankah kau akan pergi menuju benua menengah? Tanya Yang Mulia Raja penasaran. Aku menyukai salah satu anggota dari kerajaanmu Yang Mulia, kalau aku tidak salah ia bernama Chang Mah. Ya itu namanya, dan aku menyukainya. Soal keberangkatanku, lebih cepat maka akan lebih baik Yang Mulia, karena kami dapat meneliti tempat-tempat dari benua menengah nantinya, agar kami mempunyai banyak waktu untuk belajar mengenai apapun yang ada di dalam benua menengah, jadi akan lebih mudah untuk kami mengambil tindakan jika sudah mempelajarinya, jawab Chen Feng menjelaskan. Baiklah kalau itu keinginanmu. Karena kita sudah tidak ada lagi kepentingan di tempat ini, maka ayo kita kembali ke dalam istana kerajaan Chang'an-ku terlebih dahulu, ajak Yang Mulia Raja Changyan sambil melesat pergi meninggalkan wilayah dari kolam penyucian darah itu. Lalu Chen Feng juga ikut melesat pergi diikuti oleh seluruh anggota kelompoknya. Hingga tak lama berselang, akhirnya mereka pun tiba di atas kota kerajaan Chang'an. Setibanya di sana, mereka melihat banyak orang-orang kuat dari kota kerajaan Chang'an yang terluka parah. Mereka semua tersungkur jatuh di tanah. Raja Chang'an merasa panik dan langsung melesat menghampiri seluruh anggota-anggota dari kerajaannya itu. Kelihatannya mereka terluka diakibatkan oleh kesengsaraan naga guntur surgawi, ucap Yang Mulia Raja sambil memegang salah satu dari anggota kelompok kerajaannya itu. Anda benar Yang Mulia, jawab Chen Feng lalu membuat segel di tangannya dan merentangkan tangannya ke depan. Hingga tak lama timbullah sebuah lingkaran sihir tetap di atas kepalanya. Teknik suci penyembuhan tiada taraf. Teriak Chen Feng lantang. Setelah itu, lingkaran sihir tersebut mengeluarkan air seperti hujan rintik-rintik, yang kemudian hujan rintik-rintik itu mengenai seluruh orang-orang kuat dari kerajaan Chang'an yang sudah terjatuh tersungkur di tanah. Dan tak lama berselang, orang-orang kuat dari kerajaan Chang'an dapat bangkit dan sembuh dari luka-luka yang mereka derita. Penyembuhan yang benar-benar mengejutkan.
Bagaimana mungkin hanya dengan sekejap kita dapat sembuh? Sebenarnya siapkah bocah di samping Yang Mulia Raja itu? Mengapa ia memiliki kekuatan yang sangat mengerikan dan sekarang ia juga memiliki teknik penyembuhan yang sama mengerikannya dengan kekuatan kultivasi miliknya? Benar-benar bocah muda yang hebat, puji seluruh orang-orang kuat dari kerajaan Chang'an. Terima kasih Nak Chen Feng, atas kebaikan yang telah kau berikan kepada kami, ucap Yang Mulia Raja. Tidak perlu sungkan Yang Mulia Raja, sebelumnya Anda telah berbuat baik kepadaku, bagaimana mungkin aku tidak membalas kebaikan yang telah Yang Mulia Raja berikan kepadaku, jawab Chen Feng tersenyum. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Tuan Muda, karena telah menyembuhkan kami dari luka-luka yang kami derita, kata orang-orang tua dari kerajaan Chang'an itu. Kalian semua juga tidak perlu saya sungkan kepadaku, aku hanya membalas kebaikan yang telah diberikan oleh Yang Mulia Raja kepadaku, jadi anggap saja ini sebagai balas budiku kepada Yang Mulia Raja, jawab Chen Feng dengan sopan. Kalau begitu, mari kita kembali ke dalam istana untuk membicarakan tentang keberangkatanmu ke benua menengah Nak Chen Feng, ajak Yang Mulia Raja lalu melesat pergi ke arah istana kerajaan diikuti oleh seluruh anggota kerajaan Chang'an. Chen Feng pun lalu ikut melesat mengikuti rombongan dari kerajaan Chang'an. Dan sesampainya di istana kerajaan, Yang Mulia Raja Chang'an memanggil Chang Ma agar menghadap kepadanya. Hormat hamba kepada Yang Mulia Raja. Maafkan hamba Yang Mulia, apakah ada perintah untuk hamba hingga hamba dipanggil kemari Yang Mulia? Tanya Chang Ma penasaran. Itu benar Chang Ma, aku akan memberikan perintah kepadamu untuk berangkat pergi bersama-sama dengan Chen Feng ke benua menengah guna mengikuti kompetisi menaikkan level kerajaan Chang'an kita, jawab Yang Mulia Raja Changyan menjelaskan. Baik Yang Mulia, hamba mendengarkan perintah dari Yang Mulia. Bagus. Sekarang adakah lagi permintaan darimu Nak Chen Feng? Tanya Yang Mulia Raja kepada Chen Feng. Tidak ada Yang Mulia. Saya rasa cukup Chang Ma saja, jawab Chen Feng. Kalau begitu sekarang aku bertanya kepadamu, kapan pastinya kau dan seluruh anggota kelompokmu akan pergi ke benua menengah? Tanya Yang Mulia Raja Changyan penasaran. Mendengar pertanyaan dari Yang Mulia Raja, Chen Feng lalu menjawabnya dengan tegas. Besok pagi Yang Mulia Raja. Dan jawaban Chen Feng itu pun membuat Yang Mulia Raja terkejut, ia tidak menyangka anak muda di hadapannya ini terlalu antusias untuk pergi ke benua menengah. Chen Feng, apakah tidak terlalu cepat bagimu untuk pergi ke benua menengah? Tanya Yang Mulia Raja meyakinkan. Tidak Yang Mulia, aku rasa ini sudah waktu yang tepat, jawab Chen Feng tegas. Baiklah kalau itu sudah menjadi keputusanmu. Chang Ma, kau pergilah persiapkan semua kebutuhan kalian untuk pergi ke benua menengah secepatnya, titah Yang Mulia Raja kepada Chang Ma. Mendengar apa yang diperintahkan oleh rajanya, membuat Chang Ma dengan tegas menjawab. Baik Yang Mulia, hamba pamit, berangkat menyiapkan seluruh perlengkapan. Lalu Chang Ma pun langsung menghilang dari hadapan semua orang yang menatapnya. Maaf Yang Mulia Raja, apakah ada hal lainnya lagi yang akan Yang Mulia Raja jelaskan kepadaku? Jika tidak ada, aku ada sedikit urusan yang harus aku lakukan, tanya Chen Feng kembali. Tidak ada lagi Nak Chen Feng, aku rasa aku sudah mengatakan semua apa yang harus aku katakan kepadamu, jawab Yang Mulia Raja Changyan. Kalau begitu aku mohon undur diri Yang Mulia, izin Chen Feng lalu pergi meninggalkan tempat pertemuannya dengan Yang Mulia Raja Changyan. Sementara Yang Mulia hanya menganggukkan kepalanya sambil menatap kepergian Chen Feng. Bab 307. Chen Feng mengunjungi kerajaan Xuan. Setelah Chen Feng dan seluruh anggota kelompoknya pergi meninggalkan ruangan dari Yang Mulia Raja Changyan, lalu mereka semua menuju ke sebuah ruangan untuk beristirahat. Dan setibanya di dalam ruangan, Fan Mouji menyempatkan diri untuk bertanya kepada Chen Feng. Maaf Tuan, sebenarnya ada pembicaraan apa antara Tuan dan Yang Mulia Raja Changyan? Tanya Fan Mouji penasaran. Setelah ini kita akan berangkat ke benua menengah, jawab Chen Feng. Mendengar jawaban dari tuannya, membuat seluruh anggota kelompok menjadi terkejut. Apa Tuan? Apa kami tidak salah mendengar? Jika kita akan pergi menuju ke benua menengah? Tanya Fan Qiong tidak percaya. Ya benar, memangnya ada yang salah dengan benua menengah. Begini Tuan, benua barat ini adalah benua kecil, tidak banyak orang-orang yang memiliki kekuatan yang besar, sedangkan di benua menengah,
hampir keseluruhan dari anggota-anggota kerajaan serta keluarga-keluarga besar menengah dan kecil memiliki banyak orang-orang kuat yang kemampuannya tidak dapat kita remehkan, jawab Fan Qiong menjelaskan. Memangnya kalau di sana banyak orang-orang kuat kenapa? Kita berangkat ke sana bukan untuk mencari gara-gara atau mencari masalah, akan tetapi jika kita direndahkan apa boleh buat, jawab Chen Feng. Itulah yang aku khawatirkan Tuan. Aku khawatir jika Tuan tidak dapat menahan diri. Benua menengah bukanlah benua kecil seperti benua barat ataupun alam bawah, sehingga kita dapat bertindak dengan kekuatan yang kita miliki Tuan. Benua menengah sudah jelas memiliki kekuatan-kekuatan yang cukup besar, dan mampu mengalahkan kita semua. Walaupun Tuan memiliki kekuatan yang amat sangat besar, tapi kami tidak sama seperti Tuan. Walaupun asal-usulku dan Fan Mouji berasal dari klan iblis darah, namun kami hanyalah pengawal biasa yang tidak memiliki status tinggi di dalam klan kami Tuan, ujar Fan Qiong sedikit panik. Tenanglah saudara dan Qiong. Aku janji tidak akan bertindak gegabah di benua menengah nantinya. Aku juga terlalu lelah dan letih jika harus selalu bertarung. Di benua menengah nanti kita akan menyusun rencana yang hati-hati, agar tidak terjadi huru-hara akibat perbuatan kita, benar bukan perkataanku ini saudara Hualing? Tanya Chen Feng kepada Pangeran Hualing. Apa maksud pertanyaan dari Tuan? Aku tidak mengerti. Tanya Pangeran Hualing membuat Chen Feng tersenyum. Begini saudara Hualing, aku ingin di benua menengah nantinya kaulah yang harus memimpin rombongan kelompok kita, karena aku yakin dengan taktik siasat serta cara berbicaramu yang sopan dapat menangani situasi di benua menengah nantinya, jelas Chen Feng. Tapi Tuan, mana boleh seperti itu, Tuan adalah tuanku, lalu bagaimana mungkin aku menjadi pemimpin dari tuanku sendiri, tolak Pangeran Hualing. Tenanglah saudara Hualing, aku melakukan ini karena sudah dalam pertimbangan yang matang, semua tindakan kita di benua menengah nantinya, telah menjadi tanggung jawabmu. Dan kau berhak mengingatkan kami jika kami melakukan kesalahan, jelas Chen Feng. Tapi Tuan, belum sempat Pangeran Hualing menyelesaikan ucapannya, 4 komandan iblis langsung memotong pembicaraan Pangeran Hualing. Saudara Hualing, apa yang dikatakan oleh Tuan itu adalah kebenaran. Saudara Hualing berasal dari keluarga bangsawan. Sudah pasti tutur dari bahasa saudara Hualing dapat diterima oleh orang-orang di benua tengah, dan lagi saudara Hualing memiliki pemikiran yang hebat, sabar dan lugas. Jadi kami menantikan kepemimpinan dari saudara Hualing saat di benua menengah nantinya, ucap Komandan Dixin. Ya, benar apa yang dikatakan oleh saudara Komandan Dixin. Kau memang pantas mendapatkan tugas seperti ini saudara Hualing, ucap Fan Mouji setuju. Begitu juga dengan yang lainnya, seluruh anggota kelompok yang berada di ruangan tersebut langsung mengangguk setuju. Jadi sudah diputuskan ya, baiklah, karena kalian semua setuju maka aku juga akan menyetujuinya, kata Pangeran Hualing tersenyum. Kemudian dia pun memberikan penghormatan kepada Chen Feng. Karena masalah ini sudah selesai, maka beristirahatlah kalian semua, karena esok hari kita akan berangkat ke benua menengah. Sedangkan aku, harus pergi ke suatu tempat terlebih dahulu, kata Chen Feng kepada para kelompoknya. Begitu cepat Tuan untuk kami beristirahat. Apakah kita tidak perlu melakukan persiapan terlebih dahulu? Tanya Komandan Iblis Fan Mo. Seluruh persiapan telah disiapkan oleh Yang Mulia Raja Changyan. Jadi kita hanya perlu mempersiapkan diri kita saja. Sudah, jangan kalian pikirkan yang lainnya. Sekarang juga beristirahatlah kalian, perintah Chen Feng kembali sambil melangkah pergi meninggalkan ruangan tempat mereka beristirahat. Melihat tuannya pergi, 4 komandan iblis berkata, Tuan hendak pergi kemana? Apakah kami berempat tidak perlu mengawal Tuan? Tanya Komandan Iblis Jisa. Chen Feng tidak menjawab apa yang ditanyakan oleh saudaranya itu, dia hanya melambaikan tangannya saja tanda bahwa dia tidak perlu pengawalan. Melihat hal itu seluruh anggota kelompoknya pun memandang tuannya hingga tidak tampak lagi. Sementara Chen Feng yang telah pergi meninggalkan seluruh anggota kelompoknya, kini sudah sampai di suatu tempat yang sunyi. Kemudian ia mengeluarkan 3 boneka iblis dari cakram spiritual miliknya. Lalu memerintahkan ketiga boneka iblis itu untuk membuka lubang hitam teleportasi. Kalian bertiga sembunyikanlah aura kehadiran kalian dari seluruh tempat di wilayah sekitar kalian,
jagalah tempat ini sampai aku kembali lagi, titah Chen Feng lalu memasuki lubang hitam teleportasi itu. Hingga tak butuh waktu lama, Chen Feng telah hadir di langit sambil memandang ke arah kota kerajaan Suan yang tepat berada di bawahnya. Lalu dengan menggunakan teknik pencariannya, ia pun mencari keberadaan dari Yang Mulia Raja dari kerajaan Suan. Akhirnya aku dapat menemukannya, gumam Chen Feng tersenyum, sambil melesat secepat kilat menuju ke arah target yang ia tuju. Dan tak lama kemudian, sampailah Chen Feng di sebuah ruangan yang berisikan dua orang yang sedang berbincang-bincang tanpa menyadari kehadiran dari Chen Feng. Kalian berdua sedang membicarakan apa? Tanya Chen Feng tiba-tiba. Mendengar ada suara yang berbicara kepada mereka, membuat kedua orang itu menjadi terkejut dan langsung bersikap waspada. Siapa? Siapa di situ? Tanya orang dengan pakaian yang mewah yang tidak lain ia adalah raja dari kerajaan Suan. Maaf Yang Mulia Raja telah membuatmu terkejut. Hamba mohon maaf. Ucap Chen Feng dan langsung menampakkan dirinya di hadapan Yang Mulia Raja. Wah, ternyata itu kamu Nak Chen Feng, ucap sosok dari seseorang yang berada di samping Yang Mulia Raja, yang tidak lain dia adalah Tuan Mo. Chen Feng memberi hormat kepada Tuan Mo, ucap Chen Feng menunduk hormat, bangkitlah Nak Chen Feng, titah Tuan Mo. Kamu tidak mengalami kesulitan kan Nak Chen Feng? Tanya Yang Mulia Raja dari kerajaan Suan. Tentu tidak Yang Mulia, aku baik-baik saja Yang Mulia, jawab Chen Feng tersenyum. Lalu apakah Raja Changyan telah berbuat yang tidak-tidak kepadamu? Tanya Tuan Mo. Tidak Tuan Mo, Yang Mulia Raja Changyan sangat baik kepadaku. Syukurilah kalau begitu. Lalu di mana seluruh saudara-saudaramu yang lainnya? Tanya Yang Mulia Raja. Maaf Yang Mulia, itulah maksud dari tujuan hamba untuk datang kemari menemui Yang Mulia, jawab Chen Feng. Sebenarnya ada apa Nak Chen Feng? Ayo cepat katakan, apakah ada yang mengusikmu? Tanya Tuan Mo khawatir karena melihat gelagat dari Chen Feng yang tidak seperti biasanya. Begini Yang Mulia dan Tuan Mo. Aku akan pergi ke benua menengah dan kemungkinan tidak akan kembali lagi kerajaan Suan ini. Karena setelah ke benua menengah, maka tujuanku akan langsung ke benua utama. Dan itulah sebenarnya tujuan intiku Yang Mulia, jelas Chen Feng berkata lirih. Mendengar apa yang dikatakan oleh anak muda di hadapannya itu, membuat dua sosok pria kuat tersebut menjadi terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa orang yang sangat berbakat yang baru saja mereka rekrut menjadi anggota keluarga mereka, malah akan pergi meninggalkan mereka untuk selama-lamanya. Jika itu sudah menjadi keputusanmu, maka kami tidak bisa berbuat apa-apa lagi anak muda. Tapi yang perlu kamu tahu, jika pintu dari kerajaan Suan ini akan selalu terbuka untuk dirimu dan untuk seluruh saudara-saudaramu, ucap Yang Mulia Raja dari kerajaan Suan itu. Lalu Tuan Mo sambil menembus dingin langsung memeluk tubuh dari anak muda yang berada di hadapannya itu. Anak muda, terlalu cepat pertemuan kita ini, aku harap di kemudian hari kau masih ingin kembali ke dalam kerajaan Suan ini, ucap Tuan Mo. Baiklah, jika aku diberi keselamatan dan seluruh tujuanku sudah tercapai, maka aku akan kembali lagi untuk menemui kalian di kerajaan Suan ini. Setelah itu Chen Feng mengambil sesuatu dari dalam cincin penyimpanan ruang miliknya. Yang Mulia dan Anda Tuan Mo. Kalian berdua adalah orang terbaik yang aku kenal, selama aku menginjakkan kakiku ke alam atas ini, kalian berdualah yang pertama kali percaya akan diriku ini, jadi anggaplah pemberianku adalah sebuah hadiah atas kebaikan kalian kepadaku, jelas Chen Feng sambil memberikan sebuah gulungan kitab kepada Yang Mulia Raja dari kerajaan Suan dan Tuan Mo. Dan alangkah terkejutnya kedua orang itu, ketika menerima gulungan kitab yang telah diberikan oleh Chen Feng. Ini adalah kitab kuno legendaris langkah petir dan teknik dari 9 naga surgawi yang amat sangat berharga di dunia kultivator. Apakah kamu yakin akan memberikan ini kepada kami Nak Chen Feng? Tanya Yang Mulia Raja dari tidak percaya. Itu hanyalah sebuah gulungan kitab, tidak ada artinya jika dibandingkan dengan kebaikan kalian kepadaku. Kalian berdua telah aku anggap sebagai saudaraku sendiri. Jadi terimalah gulungan kitab itu, lalu pelajarilah dengan seksama. Aku pastikan kalian berdua akan menjadi orang terkuat di daerah benua barat ini setelah Raja Changyan dari kerajaan Chang'an. Dan buatlah kerajaan Suan menjadi kerajaan yang disegani di benua barat ini dan jangan lupa, agar tidak sombong tentunya.
Dan satu hal lagi, aku telah berbicara kepada Raja Changyan untuk selalu berbuat baik kepada Kerajaan Suan. Aku juga berharap kalian akan bisa bekerja sama dengan Kerajaan Chang'an di masa depan nanti. Maafkan aku yang mulia. Kelihatannya sudah waktunya untuk aku pergi. Kalian harus menjaga diri kalian dan berlatih dengan kitab yang telah aku berikan itu. Jangan sia-siakan apa yang telah aku berikan ini, ucap Chen Feng mengingat Kalen, lalu menghilang dari hadapan yang mulia Raja dari Kerajaan Suan dan Tuan Mo. Kau juga harus berhati-hati anak muda. Ingat jangan bertindak gegabah di benua menengah, jika kau ingin seluruh saudara-saudaramu dalam keadaan baik-baik saja. Teriak yang mulia Raja dari Kerajaan Suan itu. Sedangkan saat ini Chen Feng pun telah berada di atas atap dari sebuah bangunan istana Kerajaan Suan. Lalu dia pun langsung mencari seseorang dengan kekuatan jiwanya, lalu di saat ia menemukannya ia langsung melesat pergi untuk mengarah ke tempat orang tersebut. Hingga tak lama kemudian tibalah ia di sebuah ruangan yang memiliki dekorasi yang amat sangat indah dan memiliki harum yang sangat semerbak. Lalu ia memandangi sosok wanita cantik yang sedang terbaring di tempat tidurnya yang tidak lain ia adalah Tuan Putri Xiao Suan. Kamu adalah orang yang baik Suan Er. Aku sangat senang akan hari-hari bersamamu. Aku harap di masa depan kau mendapatkan orang yang dapat melindungimu dengan segenap jiwa miliknya, gumam Chen Feng sambil membelai rambut indah dari Tuan Putri Xiao Suan. Tidak banyak waktuku untuk bersamamu, gumam Chen Feng kembali, lalu mengambil sebuah benda dari dalam cincin penyimpanan ruang miliknya. Ini adalah teknik yang dapat memungkinkanmu untuk bertarung melawan orang yang jauh berada di atas level milikmu. Dan ini juga adalah sebuah teknik untuk melarikan diri dari kejaran orang yang jauh levelnya dari milikmu. Aku harap kau dapat berlatih sekeras mungkin agar di masa depan kamu menjadi seorang pendekar wanita yang disegani di alam atas ini, ucap Chen Feng membelai rambut dari Tuan Putri Xiao Suan. Setelah itu Chen Feng berkata kembali. Sudah waktunya aku untuk pergi, jagalah dirimu baik-baik Suan Er, pamit Chen Feng menjauhkan tangannya dari rambut Tuan Putri Xiao Suan yang sedang tertidur itu. Namun ketika Chen Feng hendak bangkit dari duduknya, tiba-tiba Tuan Putri Xiao Suan memegang tangan Chen Feng sambil berkata, apakah aku terlalu lemah hingga kau tidak menginginkanku? Dan apakah aku tidak secantik wanita yang telah mengisi hatimu karena aku mengetahui pasti kamu telah memiliki seseorang wanita yang telah mengisi hatimu itu? Apakah aku tidak pantas untuk berada di sampingmu? Tanya Tuan Putri Xiao Suan dengan mata yang berkaca-kaca. Lalu Chen Feng dengan gugup menjawab pertanyaan Putri Xiao Suan. Ternyata kamu belum tertidur. Bagaimana mungkin aku tidak dapat merasakan bahwa dirimu pura-pura tertidur, ucap Chen Feng sedikit malu. Sedangkan Tuan Putri Xiao Suan hanya terdiam sambil menatap tajam ke arah Chen Feng yang sedang gugup melihat dirinya karena telah tertipu oleh Tuan Putri Xiao Suan. Lalu Chen Feng pun berkata kembali, Suan Er, memang benar jika aku telah memiliki kedua istri yang sangat aku cintai, dan saat ini aku dan kedua istriku itu terpisah ketika kami berhasil naik ke alam atas ini. Istri pertamaku menurut kabar yang aku dengar, ia ditransfer ke alam surga dan istri keduaku ditransfer ke alam atas tepatnya di benua utama. Jadi bagiku tidak mungkin untuk terbang ke alam surga dan menemui istri pertamaku. Namun yang dapat aku lakukan saat ini adalah menuju ke benua utama untuk menemui istri keduaku yang berada di dalam klan pedang surgawi, itu adalah prioritas utama dari diriku. Sedangkan mengenai dirimu, kamu bukanlah wanita yang lemah. Dan kamu juga memiliki wajah yang cantik siapa yang tidak tergoda dengan wanita sepertimu. Akan tetapi tujuanku ke alam atas ini bukanlah untuk bermain cinta-cintaan, aku memiliki tujuan utama saat aku naik ke alam atas ini, dan aku tidak bisa lari dari tujuanku, jadi aku harap kamu mengerti akan hal itu Suan Er, ucap Chen Feng menjelaskan. Tuan Putri Xiao Suan yang mendengar penjelasan dari orang yang disukainya itu sedikit terdiam, lalu ia pun berkata, walaupun begitu, apakah tidak ada kesempatan bagiku untuk terus berada di dekatmu? Aku tidak ingin status, aku hanya ingin berada di dekatmu itu saja sudah cukup bagiku, pinta Tuan Putri Xiao Suan. Tahukah kau Suan Er, perkataanmu barusan mengingatkanku kepada istri keduaku yang bernama Qian Sui. Dahulu kala ia sering berkata seperti itu padaku, namun aku tidak berani untuk berdekatan dengan dirinya karena istri pertamaku sangatlah mengerikan.
Namun karena kebaikan dari istri pertamaku itu maka barulah Qian Sue bisa menjadi istri keduaku. Dan perkataanmu barusan sangat membuatku terkenang akan wajah dari istri keduaku itu Suan Er. Benar-benar sangat mirip dengan perkataan yang selalu dikatakan oleh Qian Sue, bahwa dia tidak ingin status sebagai istriku melainkan hanya ingin selalu berada di sampingku setiap waktu, ujar Chen Feng tertawa lirih. Kamu menggodaku Chen Feng, ucap Suan Er sambil memukul-mukul manja Chen Feng. Sudah, aku sudah tidak banyak waktu lagi, aku harus segera pergi Suan Er, pamit Chen Feng. Chen Feng, apakah memang benar jika aku tidak memiliki kesempatan untuk berada di sampingmu? Tanya Tuan Putri Xiao Xuan kembali. Maafkan aku Suan Er, bukan itu maksudku hanya saja aku tidak ingin lari dari tujuan utamaku. Jadi lebih baik berlatihlah kamu dengan apa yang telah aku berikan sebelumnya, berlatihlah hingga menjadi sosok yang kuat, suatu saat nanti aku akan kembali ke kerajaan Suan ini untuk menemuimu kembali, saran Chen Feng sambil memberikan sebuah batu giok kepada Tuan Putri Xiao Xuan. Apa ini? Tanya Tuan Putri Xiao Xuan. Itu adalah esensi dari kehadiranku, jika kau teringat kepadaku cukup kau pegang lalu masukkanlah aura spiritual dari kekuatan jiwamu, maka aku akan muncul di dalam mimpimu. Kelihatannya aku sudah tidak memiliki banyak waktu lagi, aku mohon pamit ingatlah apa yang aku ucapkan untuk berlatih dengan keras, suatu hari nanti aku akan datang untuk menemuimu, ucap Chen Feng lalu melangkah pergi dari ruangan Tuan Putri Xiao Xuan. Apakah yang kamu katakan ini dapat aku percaya? Tanya Tuan Putri Xiao Xuan. Tentu dapat kamu percayai, jawab Chen Feng menghilang dari pandangan Tuan Putri Xiao Xuan. Setelah itu Tuan Putri Xiao Xuan pun berteriak keras. Aku harap kau dapat memenuhi janjimu kepadaku Chen Feng. Ucap Tuan Putri Xiao Xuan sambil menggenggam erat batu giok yang telah diberikan oleh Chen Feng. Suyan kembali muncul kemudian Chen Feng muncul kembali di atas langit kerajaan Suan sambil memperhatikan daerah di wilayah itu. Kelihatannya kerajaan Suan akan hidup dengan kedamaian, gumam Chen Feng tersenyum, setelah itu membuka kembali lubang hitam teleportasi dan masuk ke dalam lubang hitam teleportasi tersebut. Hingga tak lama berselang, Chen Feng muncul di kerajaan Chang'an melalui lubang hitam teleportasi yang dijaga oleh 3 boneka iblis. Lalu Chen Feng menarik kembali teknik lubang hitam teleportasi miliknya. Kelihatannya perjalananku menuju ke benua menengah akan mendapatkan banyak rintangan, ucap Chen Feng. Chen Feng yang terdiam, tiba-tiba saja teringat oleh Suyan yang tidak lain adalah Komandan Iblis Fan Jiho yang berasal dari klan Iblis Darah dan telah berhasil ia kalahkan ketika berada di alam bawah. Setelah itu Chen Feng menjadikan dia sebagai boneka iblis yang memiliki kekuatan sangat besar melebihi kekuatan dari seluruh anggota kelompok miliknya. Ya, kenapa aku tidak mengingat Suyan? Dia pasti bisa membantuku, gumam Chen Feng tersenyum dan langsung memanggil Suyan. Hamba menghadap Tuan, sapa Suyan menunduk hormat. Tuan apakah ada perintah sehingga Tuan memanggil hamba? Tanya Suyan kepada Chen Feng. Iya, aku memiliki perintah untukmu Suyan. Namun pertama-tama, mari kita ubah tampilanmu terlebih dahulu, jawab Chen Feng merentangkan tangan kanannya ke atas hingga keluar sebuah cahaya merah darah yang menyelimuti tubuh dari Suyan. Tak lama kemudian, cahaya merah darah itu pun memudar dan menampakkan sosok dari Suyan yang berubah menjadi pria gagah perkasa yang memiliki tubuh kekar. Mulai saat ini, tampilanmu telah berubah Suyan, ucap Chen Feng. Terima kasih atas anugerah yang telah kau berikan kepada saya Tuan, ucap Suyan sambil memberikan hormat kepada tuannya. Kemudian Chen Feng menarik 3 boneka iblis untuk masuk ke dalam cakram spiritual miliknya, lalu Chen Feng berkata kepada Suyan. Mari kita kembali ke tempat saudara-saudara yang lain. Suyan yang mendengar ajakan dari tuannya hanya terdiam lalu mengikuti Chen Feng yang telah melangkah berjalan terlebih dahulu. Selang beberapa saat, Chen Feng dan Suyan telah tiba di halaman yang berada tepat di belakang kota kerajaan Chang'an. Kelihatannya tempat ini cocok untuk memulai perjalanan kita pergi ke benua menengah. Kalau begitu lebih baik kau menunggu di tempat ini saja, tidak perlu kembali ke tempat saudara-saudara yang lain, titah Chen Feng. Baik Tuan, jika itu kemauan Tuan maka bawahan hanya bisa mengikuti, jawab Suyan dengan tegas. Malam pun telah berganti menjadi pagi, matahari mulai menampakkan sinar hangatnya.
Raja Chen Feng beserta para bawahannya telah menuju ke tempat peristirahatan dari Chen Feng. Dan setibanya di depan ruangan tempat Chen Feng beristirahat, Yang Mulia Raja Chang'an mengetuk pintu dari ruangan tersebut. Lalu 4 komandan iblis pun keluar dari dalam ruangan. Saudaraku, di manakah Nak Chen Feng? Apakah dia sudah bangun dari tidurnya? Tanya Yang Mulia Raja Changyan. Maaf Yang Mulia, tuanku belum kembali dari urusannya, jawab Komandan Iblis Fan Mo. Urusan? Memangnya ada urusan apa? Dan pergi kemana Nak Chen Feng? Bukankah ia berencana hendak menuju ke benua tengah pagi ini juga? Seru Yang Mulia Raja Changyan. Saya tidak mengetahui apa yang menjadi urusan dari Tuan ataupun tujuan dari Tuan, karena Tuan tidak berkata apapun ketika ia pergi Yang Mulia. Jawab Komandan Iblis Fan Mo menjelaskan. Mendengar perkataan dari Komandan Iblis Fan Mo, membuat Yang Mulia Raja terdiam karena tidak mempunyai apapun untuk dikatakan. Kemudian di saat mereka semua sedang terdiam, tiba-tiba Chen Feng dengan kekuatan jiwanya memanggil seluruh anggota kelompoknya untuk pergi menemui dirinya di tempat yang telah Chen Feng duduki. Maaf Yang Mulia, baru saja Tuan kami memanggil kami melalui kekuatan jiwanya untuk segera datang ke tempat ia berada, kata Komandan Iblis Fan Mo. Kalau begitu, mari saudaraku kita harus segera pergi menemui Nak Chen Feng, ajak Yang Mulia Raja dari kerajaan Chang'an itu. Lalu mereka semua pun pergi melesat ke tempat Chen Feng berada. Hingga tak lama berselang, akhirnya mereka pun tiba di tempat Chen Feng. Chen Feng yang melihat kehadiran seluruh anggota kelompoknya bersama kelompok dari Yang Mulia Raja Changyan, langsung menyambut kedatangan mereka. Maaf Yang Mulia, jika aku terlalu merepotkan Yang Mulia, ucap Chen Feng tak enak. Tidak Nak, ini tidak merepotkan. Akan tetapi mengapa kau berada di tempat ini Nak Chen Feng? Atau jangan-jangan kau memiliki niat untuk pergi ke benua menengah dari tempat ini? Kelihatannya kepergianmu tidak ingin diketahui oleh orang banyak ya, tebak Yang Mulia Raja Changyan. Pemikiran Yang Mulia benar-benar hebat. Dapat mengerti akan apa yang aku rencanakan. Benar sekali tebakan Yang Mulia, jika aku tidak ingin kepergianku ke benua menengah diketahui oleh orang banyak, akan lebih baik jika pergi dengan sembunyi-sembunyi seperti ini Yang Mulia, ucap Chen Feng menjelaskan. Baiklah jika memang itu keinginanmu. Aku tidak bisa menahannya lagi, kata Yang Mulia Raja Changyan. Kalau begitu apakah Yang Mulia Raja telah menyiapkan keperluan untuk keberangkatan kami ke benua menengah? Tanya Chen Feng. Tentu sudah Nak Chen Feng. Lalu Yang Mulia Raja Changyan memanggil Chang Ma. Apakah semua telah kau persiapkan dengan baik Chang Ma? Tanya Raja Changyan. Semuanya telah selesai disiapkan di cincin penyimpanan ruang ini Yang Mulia, dan segala keperluan telah tersedia di dalam cincin penyimpanan ini, jawab Chang Ma. Bagus kalau begitu saudara Chang Ma. Baiklah karena semuanya telah siap, mari kita berangkat sekarang juga, ajak Chen Feng tampak bersemangat. Nak Chen Feng, berhati-hatilah. Di perjalanan akan banyak hambatan ataupun penjahat yang akan menghadangmu ketika kau menuju ke benua menengah, kata Yang Mulia Raja Changyan mengingatkan. Terima kasih Yang Mulia, karena telah mengingatkanku. Yang Mulia jangan khawatir, kami semua akan berhati-hati di dalam perjalanan, jawab Chen Feng meyakinkan. Kemudian ketika semuanya sedang berbincang-bincang, Su Yan pun datang menghampiri mereka, yang membuat seluruh anggota kerajaan Chang'an serta Yang Mulia Raja Changyan menjadi terkejut akan aura ganas yang keluar dari dalam tubuh dari sosok yang mereka tidak kenali itu. Siapa itu? Mengapa auranya sangat mengerikan? Setidaknya ia merupakan kultivar dari alam dewa tingkat ke-9 puncak, atau bahkan lebih. Lalu bagaimana bisa kekuatan sebesar itu muncul di benua barat ini? Atau jangan-jangan orang ini sengaja ingin membuat keributan, gumam Raja Changyan berpikir. Akan tetapi keterkejutan di antara anggota kerajaan tidak berarti bagi anggota kelompok Chen Feng, mereka yang melihat kehadiran dari sosok Su Yan langsung menghampirinya serta memeluknya. Saudara Su Yan, sudah lama kita tidak bertemu. Apakah Tuan baru saja melepaskanmu dari hukuman di dalam cakram spiritual? Goda Fan Mo Uji tersenyum. Ya benar itu saudara Su Yan, yang dikatakan oleh saudara Fan Mo Uji, sudah lama tidak bertemu aura kekuatanmu semakin meroket naik. Kami sangat iri melihat kemajuan kultivasi milikmu, puji Komandan Iblis Dixin sambil tertawa puas. Para saudara-saudara terlalu memuji diriku ini,
aku pun tidak menyangka bahwa basis kultivasi milik kalian yang sekarang ini sangatlah besar, padahal baru beberapa tahun kita tidak bertemu, tetapi basis kultivasi milik kalian telah menjadi sebesar ini, bukankah seharusnya aku yang terkejut, balas Suyan menggoda mereka. Haha, kau bisa saja saudaraku, kami benar-benar merindukanmu saudara Suyan, ucap Pangeran Hualing. Begitu juga dengan diriku, aku juga sangat merindukan kebersamaan dengan kalian. Sudah lama aku tidak bertarung bergandengan tangan bersama-sama dengan saudara-saudara sekalian, jawab Suyan sambil tertawa keras. Benar saudara Suyan, di masa depan kita pasti memiliki kesempatan untuk bertarung bersama lagi, timpal Fan Mouji. Sudah-sudah, ini waktunya kita berangkat, kita telah banyak menghabiskan waktu. Saudara Changma, mari kita pergi. Dan Yang Mulia Raja aku pamit pergi, izin Chen Feng langsung melesat naik ke udara. Mendengar ajakan dari Chen Feng, Changma pun memberikan hormat kepada Yang Mulia Raja Changyan, dan langsung ikut melesat mengikuti Chen Feng. Melihat tuannya telah pergi melesat ke atas udara, seluruh anggota kelompok Chen Feng mohon pamit kepada Yang Mulia Raja Changyan, dan langsung melesat pergi menyusul Chen Feng yang telah terlebih dahulu pergi bersama Changma. Bab 309. Pergi menuju benua menengah. Sementara itu Yang Mulia Raja Changyan yang melihat kepergian dari Chen Feng beserta para kelompoknya, bergumam di dalam hati. Semoga kamu dapat kembali dengan selamat anak muda. Dan aku berharap semoga kamu dapat memenangkan satu tempat untuk kerajaan Chang'an, agar bisa menaikkan levelnya menjadi kerajaan tingkat menengah, gumamnya penuh harap. Sementara itu, Chen Feng yang sedang melesat di atas udara menatap ke arah Changma dan bertanya kepada pria yang berada di sampingnya. Saudara Ma, apakah sebelumnya kamu pernah pergi ke benua menengah? Tanya Chen Feng penasaran. Tentu pernah Tuan Chen, tetapi itu sudah puluhan tahun yang lalu. Ada apa Tuan Chen menanyakan hal ini kepadaku? Jawab Changma kembali bertanya. Tidak mengapa Saudara Ma, aku hanya ingin mengetahui rute perjalanan yang aman yang tidak terlalu banyak rintangannya, jelas Chen Feng. Ternyata begitu kalau aku tidak salah ingat memang ada beberapa tempat yang tidak terlalu banyak rintangannya Tuan, baik itu dari binatang monster darah atau kultivator-kultivator jahat yang mendiami tempat tersebut, ucap Changma memberitahu. Apakah Saudara Ma masih mengingat rute perjalanan itu? Tanya Chen Feng menatap lekat. Entahlah Tuan Chen, kemungkinan samar-samar aku masih mengetahui jalan-jalan itu, tapi aku tidak berjanji. Tidak mengapa Saudara Ma, jika nantinya kita tersesat dan menemukan rintangan yang cukup banyak, anggap saja itu sebagai pelatihan untuk menguji kekuatan kita, kata Chen Feng sambil tersenyum. Tuan Chen sangat pintar bercanda. Sebuah rintangan dianggap sebagai pelatihan diri, sungguh cara berlatih yang sangat mengerikan, puji Changma ikut tersenyum. Untuk menjadi lebih kuat dengan cara cepat, maka harus mendapatkan pengalaman bertarung yang sebenar-benarnya Saudara Ma. Bukan malah berlatih di tempat pelatihan. Jika kita berlatih di tempat pelatihan, kita tidak akan pernah mengalami perjuangan hidup dan mati, kalau sudah begitu, mana mungkin kita dapat mengembangkan diri kita menjadi yang terkuat, jika kita tidak mengalami keadaan hidup dan mati itu sendiri, ucap Chen Feng menjelaskan. Changma yang mendengarkan penjelasan dari Chen Feng, membuat Changma mulai mengerti jalan pikiran dari Chen Feng. Benar juga apa yang dikatakan oleh Tuan Chen. Jika kita berlatih di alam liar maka kita akan mengalami pertarungan sampai dengan titik darah penghabisan. Di mana keadaan kita harus bertahan untuk hidup dan mati, setelah menjalani keadaan itu, barulah kita bisa menjadi lebih kuat dari diri yang sebelumnya, gumam Changma di dalam hatinya. Saudara Ma, mengapa kamu terdiam? Apakah kamu sedang memikirkan sesuatu di dalam hatimu? Tanya Chen Feng kepada orang di sampingnya yang seperti melamun. Tidak Tuan Chen, aku tidak sedang memikirkan apapun. Aku hanya sedang memikirkan apa yang sebelumnya kamu katakan. Kelihatannya teknik pelatihan dari Tuan Chen sangat-sangat berguna untuk membuat basis kultivasi milik seseorang naik dengan cepat, jawab Changma. Oh ternyata Saudara Ma sedang memikirkan hal itu. Nantinya Saudara Ma pasti mengalaminya jika Saudara Ma mengikuti diriku ini, jelas Chen Feng kembali. Terima kasih Tuan Chen, karena telah mengizinkanku untuk mengikuti Tuan Chen menuju ke benua menengah.
Jujur saja aku sangat mengagumi Tuan Chen, ketika saat pertama kali melihat Tuan Chen yang masih begitu muda, tetapi sudah memiliki kekuatan yang sangat besar di tanah peninggalan kuno di kota kerajaan Chang'an, ujar Chang Ma memuji Chen Feng. Saudara Ma terlalu memuji diriku ini. Aku memilih saudara Ma mengikuti diriku ini ke benua menengah, dikarenakan saudara Ma memiliki sifat yang aku sukai, jadi saudara Ma cocok dengan diriku dan saudara-saudaraku. Jelas Chen Feng. Terima kasih Tuan Chen. Karena menganggap aku memiliki sifat yang baik. Aku berharap dengan adanya Tuan Chen di sampingku, maka dapat membantuku menaikkan level dari basis kultivasi milikku yang telah berhenti meningkat dan untuk memiliki kekuatan yang hebat demi melindungi seluruh kota kerajaan Chang'an dan seluruh orang-orang yang aku sayangi, ucap Chang Ma dengan tulus. Chen Feng centong yang mendengar perkataan dari Chang Ma sangat tersentuh hatinya. Visi dan misi yang dimiliki oleh Chang Ma tidak terlalu jauh berbeda dengan visi dan misi yang dimiliki oleh dirinya. Mereka sama-sama ingin menjadi lebih kuat untuk melindungi orang-orang yang mereka sayangi. Saudara Ma, yakinlah jika aku akan membantumu untuk menjadi lebih hebat pada akhirnya nanti, jadi tenanglah, jawab Chen Feng sambil tersenyum. Chang Ma yang mendengar perkataan dari Chen Feng menjadi sangat-sangat senang. Terima kasih Tuan Chen. Kebaikan Tuan Chen akan selalu aku ingat sampai kapanpun. Saudara Ma, tidak perlu terlalu sungkan. Kita semua adalah rekan seperjuangan, timpak Chen Feng lalu melesat ke arah bawah dan mendarat di tempat yang dipenuhi hutan belantara. Tuan mengapa kita turun di tempat ini? Tanya Fan Mouji mendekati Chen Feng. Benar Tuan, tempat ini masih terlalu jauh dari tempat pemukiman warga, timpal Fan Qiyong. Mulai dari tempat ini kita harus berjalan kaki. Dan kamu saudara Hua Ling. Mulai dari tempat ini juga kamulah yang akan menjadi pemimpinnya, jawab Chen Feng menjelaskan. Oh ternyata begitu. Saudara Hua Ling sekarang giliran kamu yang akan memimpin perjalanan kita ini. Bersikaplah seperti seorang bangsawan ya. Goda Komandan Iblis Fan Mo. Benar saudara Hua Ling, pimpinlah rombongan kita agar kita tidak perlu mendapatkan banyak masalah, timpal Komandan Iblis Dixin. Saudara Hua Ling, mulai dari tempat ini aku percayakan semuanya kepadamu, kata Chen Feng terdengar tegas. Baik Tuan, bawahan mengerti, jawab Pangeran Hua Ling lalu melangkah berjalan di depan mereka semua. Setelah itu seluruh anggota kelompok Chen Feng pun mengikuti langkah kaki saudara Hua Ling. Chang Ma yang melihat hal itu menjadi penasaran, bukankah pemimpin dari mereka adalah Chen Feng? Lalu kenapa sekarang saudara Hua Ling yang menjadi pemimpin perjalanan mereka semua? Saudara-saudara sekalian, kalau boleh tahu, mengapa Tuan Chen memberikan tampuk kepemimpinan kepada saudara Hua Ling itu? Tanya Chang Ma kepada Fan Mouji dan Fan Qiyong. Itu semua dikarenakan Tuan kami yang memiliki sifat yang tidak bisa diprovokasi oleh siapapun, jadi Tuan memberikan kepercayaan kepada saudara Hua Ling untuk memimpin rombongan dalam perjalanan menuju ke benua menengah, jawab Fan Mouji menjelaskan. Dan lagi, saudara Hua Ling memiliki penampilan dan sifat seperti seorang bangsawan. Jadi kami merasa ia cocok dengan tugas yang diberikan oleh Tuan Chen, timpal Fan Qiyong. Perlu kau ketahui juga saudara Chang Ma. Jika di antara kami semua, hanya saudara Hua Ling lah yang memiliki sifat tenang walaupun sedang dalam keadaan yang sangat berbahaya sekalipun. Karena sifatnya inilah yang membuat Tuan merekrut dirinya, jelas Komandan Iblis Jisa. Ya benar saudara Jisa yang kamu katakan itu. Saudara Hua Ling juga sangat ahli dalam menyusun strategi pertempuran. Karena itulah kami semua percaya kepada dirinya, kata Komandan Iblis Mayong. Kelihatannya para saudara-saudara sekalian sudah cukup mengenal satu sama lainnya ya, puji Chang Ma merasa terpesona. Kami telah bersama baru beberapa tahun saja. Namun karena Tuan Chen dapat menyatukan kami semuanya, maka jadilah kami yang saat ini. Ikatan persaudaraan di antara kami semua sangatlah erat. Walaupun kami tidak memiliki hubungan darah sedikit pun, tapi hubungan kami seperti saudara kandung, jelas Komandan Iblis Fan Mo tersenyum. Dan itu semua dikarenakan Tuan selalu menganggap kami sebagai saudara kandungnya sendiri. Maka tidak ada alasan bagi kami yang hanya pengikutnya tidak saling menganggap saudara yang lain menjadi saudara kandung sendiri, kata Komandan Iblis Dixin.
Chang Ma yang mendengar penjelasan dari para anggota kelompok Chen Feng menangkap langsung dapat mengambil kesimpulan. Ternyata pemuda yang bernama Chen Feng ini adalah orang yang benar-benar menghargai ikatan tali persaudaraan. Padahal mereka semua bukanlah berasal dari ras yang sama. Namun hubungan mereka ini seperti memiliki garis keturunan dari darah yang sama. Sungguh hubungan yang sangat mendalam, gumam Chang Ma di dalam hatinya. Melihat saudara Ma hanya diam, membuat mereka semua menjadi heran. Saudara Ma, apa yang terjadi kepadamu? Mengapa kau seperti sedang memikirkan sesuatu? Tanya Fan Qiyong penasaran. Chang Ma menjadi terkejut mendengar panggilan dari Fan Qiyong. Tidak saudara Fan Qiyong, aku tidak sedang memikirkan apapun, jawab Chang Ma terbata-bata. Bab 310. Penjelasan Chang Ma. Kemudian mereka semua pun kembali berjalan tanpa berbicara sedikit pun. Tak lama berselang Chen Feng dan seluruh anggota kelompoknya tiba di sebuah danau yang memiliki pemandangan yang sangat indah. Saudara Ma, apakah kamu mengetahui tempat ini? Tanya Chen Feng kepada saudara Ma. Tidak Tuan Chen, aku tidak mengetahui tempat ini. Kelihatannya dahulu kala ketika aku bepergian ke benua menengah, aku tidak pernah melewati tempat ini, jawab Chang Ma. Namun dahulu kala, bukankah ini rute perjalananmu ketika menuju ke benua menengah? Tanya Chen Feng kembali. Ya memang betul tebakan Tuan, ini adalah rute perjalanan yang aku pilih ketika aku bepergian ke benua menengah. Karena menurut Yang Mulia Raja rute ini adalah rute yang paling sedikit rintangannya ketika akan bepergian menuju ke benua menengah. Akan tetapi kelihatannya aku memang benar-benar tidak tahu kalau dahulu kala ada tempat seperti ini. Karena seingatku memang benar aku tidak pernah melintasi rute ini sebelumnya, jelas Chang Ma dengan sangat yakin. Kalau begitu tidak perlu dipikirkan lagi, lebih baik kita beristirahat terlebih dahulu di tempat ini. Kelihatannya tempat ini sangat cocok untuk beristirahat, ujar Chen Feng kembali. Baiklah, saya akan mencari beberapa ikan untuk kita santap di saat kita beristirahat nanti, ucap Fan Mouji. Kalau begitu aku akan membantumu saudaraku, kata Fan Qiyong. Ya kami juga akan mencari beberapa buah-buahan agar kita dapat memakannya, timpal 4 komandan iblis. Ya, jangan lupa juga kalian cari kayu bakar, tampaknya kita akan bermalam di tempat ini, titah Chen Feng kepada mereka. Baik Tuan, kami akan segera melaksanakan perintah dari Tuan, jawab Fan Qiyong dan Fan Mouji serta keempat komandan iblis dari ras iblis Asura. Melihat seluruh anggota kelompok Chen Feng yang bekerja sama untuk melayani Chen Feng, membuat Chang Ma juga ingin berbuat sesuatu, namun tindakannya itu dilarang oleh Chen Feng. Saudara Ma tidak perlu kau ikut serta bersama para saudara-saudaraku itu, karena ada sesuatu hal yang ingin aku tanyakan kepadamu, kata Chen Feng kepada saudara Ma. Dan kamu juga saudara Hualik, tetaplah di sini aku ingin mendengar apa pendapatmu nantinya, titah Chen Feng kembali. Baiklah Tuan jika itu memang keinginan dari Tuan, jawab Pangeran Hualing dan juga Chang Ma. Saudara Ma, apakah kau mengetahui apa itu kompetisi untuk menaikkan level dari benua kecil ke benua menengah? Tanya Chen Feng menatap saudara Ma. Ya, aku sedikit mengetahuinya Tuan. Setidaknya aku mengetahui tentang beberapa tahap dari kompetisi menaikkan level menjadi kekuatan menengah di alam atas ini. Yang pertama kelihatannya adalah perebutan sebuah harta pusaka di tingkat dewa, jawab Chang Ma mulai menjelaskan. Apa harta pusaka di tingkat dewa? Seperti apakah harta pusaka itu saudara Ma? Tanya Chen Feng yang terkejut akan penjelasan dari Chang Ma. Mengenai tentang harta pusaka itu aku tidak mengetahuinya Tuan, namun yang aku ketahui setiap kompetisi itu digelar maka harta pusaka yang menjadi perebutan selalu berubah-ubah jenisnya Tuan, kata Chang Ma. Lalu apa tahapan yang selanjutnya dari kompetisi menaikkan level itu saudara Ma? Tanya Chen Feng kembali. Yang kedua dari tahap menaikkan level ke kekuatan menengah, adalah berlomba-lomba untuk menaiki sebuah tangga yang menuju ke sebuah paviliun yang kabarnya paviliun itu merupakan peninggalan dari dewa-dewa kuno Tuan Chen. Menaiki sebuah tangga, memangnya seistimewa apa tangga itu hingga harus diperlombakan saudara Ma? Tanya Chen Feng penasaran. Kabarnya setiap kita menaiki anak tangga dari paviliun itu, maka ada sebuah tekanan aura sejati yang amat sangat merusak kekuatan inti dewa kita Tuan.
Kekuatan menekan inilah yang amat sangat banyak menjatuhkan seluruh kekuatan-kekuatan kecil seperti benua barat kita Tuan. Dikarenakan ujian menaiki tangga tersebut memang sangatlah berat dilakukan, karena setiap anak tangga tersebut benar-benar memiliki kekuatan menekan yang amat sangat dahsyat. Bahkan kabarnya banyak kekuatan menengah yang tersingkir akibat menaiki tangga tersebut Tuan. Itu pun hamba dengar dari Yang Mulia Raja Tuan, jawab Changma. Benar-benar anak tangga yang istimewa, kalau memang benar dia memiliki kekuatan menekan yang amat sangat dahsyat, maka aku jadi ingin mencoba kekuatan dari anak-anak tangga tersebut, sarkas Chen Feng dengan sangat bersemangat. Lalu apa tahapan selanjutnya Saudara Ma? Tanya Chen Feng kembali. Tentu yang terakhir adalah adu kekuatan Tuan. Yang terakhir inilah yang membuat seluruh kekuatan-kekuatan kecil seperti benua barat kita tersingkir dari kompetisi menaikkan level ke kekuatan menengah Tuan. Karena bukan hanya jenius-jenius muda yang akan diturunkan oleh kekuatan-kekuatan besar di benua menengah, melainkan memang sudah para ahli yang akan diturunkan demi menjaga nama baik dari kekuatan-kekuatan besar yang ada di benua menengah itu Tuan, jelas Changma serius. Oh jadi seperti itu permainan dari benua menengah? Mereka tidak ingin ada kekuatan kecil yang menjadi kuat dengan naik level ke kekuatan menengah. Kalau begitu sama saja, untuk apa mereka mengadakan kompetisi menaikkan level jika pada akhirnya hanya merekalah yang menjadi juaranya, ujar Chen Feng mendengus. Keadaannya bukan seperti itu juga Tuan Chen. Ada juga beberapa kekuatan kecil yang dapat menaikkan status mereka menjadi kekuatan menengah, sangkal Changma menjelaskan kembali. Apa? Mengapa bisa seperti itu Saudara Ma? Tapi dari berbicaramu sebelumnya, kekuatan kecil seperti kita ini tidak akan pernah dapat menaikkan level kita menjadi kekuatan menengah, namun mengapa sekarang kamu berbicara seperti itu? Aku menjadi bingung akan perkataanmu ini Saudara Ma, ucap Chen Feng tak mengerti. Tuan Chen, kekuatan kecil yang sekarang menjadi kekuatan menengah itu karena mereka memiliki dukungan dari kekuatan-kekuatan menengah yang berasal dari benua menengah. Tentu mereka bisa langsung lolos karena mereka dilindungi oleh kekuatan-kekuatan besar di benua-benua tersebut. Namun semua itu tidak gratis Tuan, kita harus mengirimkan beberapa upeti kepada kekuatan-kekuatan menengah tersebut dan kita juga harus mau tunduk kepada setiap keputusan yang diambil oleh kekuatan-kekuatan besar yang menjadi pendukung kita yang berasal dari benua menengah itu Tuan. Benua barat kita khususnya kerajaan Chang'an juga pernah mendapatkan tawaran dari kekuatan besar yang ada di benua menengah. Namun Yang Mulia Raja menolaknya. Itu semua dikarenakan mereka terlalu banyak meminta upeti kepada kita, belum lagi kita harus tunduk kepada setiap keputusan yang sangat merugikan kerajaan kita. Maka dari itu Yang Mulia Raja tidak setuju dengan keputusan yang diambil oleh kekuatan besar yang berasal dari benua menengah itu. Alhasil di kompetisi sebelumnya, kerajaan kita tidak berhasil menaikkan levelnya ke tingkat menengah, dikarenakan kerajaan menjadi target banyak kekuatan kecil maupun menengah sewaktu mengikuti kompetisi menaikkan level di 300 tahun yang lalu, jawab Changma menjelaskan secara detail. Mendengar hal itu, Chen Feng pun menjadi geram. Kurang ajar sekali mereka itu. Memiliki kekuatan yang besar hanya untuk menindas orang yang lemah, benar-benar orang-orang yang tidak memiliki kebajikan di dalam hatinya, teriak Chen Feng emosi. Tuan Chen, memang seperti itulah dunia kultivator di alam atas ini. Jika hanya mengandalkan kekuatan dari benua barat, yang hanya merupakan kekuatan kecil ingin bertarung dengan banyaknya kekuatan besar di level menengah, benar-benar tidak mungkin Tuan. Karena pastinya kekuatan-kekuatan besar di benua menengah itu memiliki banyak antek-antek di kekuatan kecil seperti benua baru kita yang akan diperintahkan untuk menargetkan kita. Itulah yang menjadi kendala bagi kekuatan kecil yang tidak ingin tunduk kepada kekuatan besar Tuan, kata Changma kembali. Tapi apakah harus seperti itu? Aku sangat tidak menyukai cara seperti itu, sarkas Chen Feng emosi yang tampak di raut wajahnya. Tuan Chen, jika kita ingin menjadi kuat maka kita harus memiliki kenalan di kekuatan yang besar agar jalan kita menjadi mulus untuk melakukan hal apapun. Namun jika kita tidak mengenal kekuatan yang besar maka bisa dipastikan kita akan menjadi semut rendahan sampai kapanpun, itulah hukum di alam atas ini, maka dari itu, Yang Mulia Raja amat sangat tidak menyukainya, jelas Changma dengan raut wajah yang menyedihkan. Itu dahulu kala Saudara Ma, tapi tidak untuk saat ini,
Sekarang kau tenang saja, ada diriku bersama kerajaan Chang'an kalian. Para kekuatan besar yang berasal dari benua menengah itu akan mengerti ketika aku mengikuti kompetisi kenaikan level itu. Lihat saja, nanti aku akan menghajar seluruh praktisi-praktisi kuat dari benua menengah itu agar mereka tahu bahwa tidak selamanya kekuatan kecil seperti kerajaan Chang'an kita dihuni oleh orang-orang lemah yang tidak mampu melawan kekuatan besar seperti kekuatan besar di benua menengah itu. Lihat saja nanti Saudara Ma, aku akan mencari keadilan bagi benua barat khususnya bagi kekuatan kecil seperti kerajaan Chang'an kita, kata Chen Feng penuh keyakinan. Bagaimana menurutmu Saudara Hualing? Apakah ucapanku itu masuk akal untuk dilakukan? Tanya Chen Feng tersenyum miring. Maafkan saya Tuan. Tuan boleh saja melakukan hal itu, asal jangan terlalu terekspos oleh banyaknya kekuatan yang hadir di tempat kejadian sewaktu Tuan mengalahkan para orang-orang kuat yang berasal dari kekuatan besar di benua menengah itu, jawab Pangeran Hualing. Mengapa seperti itu Pangeran Hualing? Tanya Chen Feng. Begini Tuan, apakah Tuan lupa tujuan utama kita adalah pergi menuju ke benua utama untuk membalaskan setiap perbuatan yang dilakukan oleh musuh-musuh kita ketika kita berada di alam bawah? Jadi jika tujuan kita adalah ke benua utama, alangkah baiknya kita jangan mencari banyak musuh di benua menengah. Jika itu sampai terjadi maka jalan kita untuk pergi menuju ke benua utama akan terhalang di benua menengah. Jadi saya sarankan ketika Tuan melawan kekuatan-kekuatan besar yang berasal dari benua menengah, alangkah baiknya jika Tuan melakukannya secara sembunyi-sembunyi. Tidak terlalu diketahui oleh praktisi-praktisi kuat lainnya yang berasal dari benua menengah, ucap Pangeran Hualing mengingatkan. Mendengar apa yang disampaikan oleh Pangeran Hualing, membuat Chang Ma menjadi terpesona akan cara berpikir Pangeran Hualing, yang memandang sesuatu sampai seperti itu. Saudara Hualing memiliki pemikiran yang luas. Sampai-sampai Saudara Hualing bisa memikirkan kejadian ke depannya, benar-benar pemikir yang handal, puji Chang Ma. Saya sangat mengagumi cara berpikir dari Saudara Hualing, kata Chang Ma kembali sambil menaruh hormat kepada Pangeran Hualing. Kau benar Saudara Chang Ma. Itulah mengapa aku mempercayakan tampuk kepemimpinan kepada Saudara Hualing. Karena Saudara Hualing ini memiliki sifat yang tenang dibandingkan dengan kami semua. Dia adalah pemikir dan pembuat strategi yang handal yang membuatku amat sangat mengagumi sifatnya ini. Saudara Hualing terima kasih atas saran yang telah kau berikan kepadaku hari ini. Di masa depan jika tiba saatnya pertarungan melawan praktisi-praktisi kuat dari benua menengah terjadi, maka tolong ingatkan diriku ini untuk selalu berpikir ke depan, ucap Chen Feng kepada Pangeran Hualing. Pangeran Hualing yang mendengar perkataan dari tuannya pun langsung menjawab. Baik Tuan, baik diri ini akan selalu siap sedia untuk memberikan nasihat dan masukan kepada Tuan, kata Pangeran Hualing memberikan hormat kepada tuannya itu. Bersambung.